Shalom sobat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini teman-teman. Terima kasih untuk selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang terkasih, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga nilai-nilai dan fitrah itu boleh terjadi bagi kita semua, bagi teman-teman khususnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita akan menayangkan satu diskusi debat yang akan menggugah hati kita. Jangan baperan ya, jangan suka melapor gitu ya. Kalau memang data-data yang dipertanyakan itu merupakan data-data yang begitu baru kalian dengar, maka carilah data-data tandingan untuk melawan argumentasi tersebut. Nah teman-teman, mari kita lihat. Mereka akan terus disadarkan akan kebenaran. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita simak. Raden Siar Langit. Kemarin namanya Raden Siar Langit, sekarang anak langit. Banyak banget yang turun dari langit. Biasa itu nama ini, nama user TikTok. Nampaknya abang ini sekarang menjadi pendekar setengah muka nih. Malu bang, belum dicukur nih, malu. Aduh, jangan malu-malu lah. Kelihatan tuanya bang. Kita ini kan tampil di kamera bukan mau ajang cari jodoh, tapi kita ini kan mau diskusi lintas iman gitu loh. Enggak kan sekarang lagi musimnya body shaming, lihat tuh di komen tuh. Body shaming semua. Tidak masalah, tidak perlu, nggak usah orang ngomong itu terserah. Kita tidak bisa mengkontrol mulutnya orang. Nanti ini jadi bahan orang buat ngehina berbuat dosa bang. Makanya lebih baik gini aman. Kan mereka yang berdosa. Bang gini, syaratnya kalau mau naik di channel ini itu harus masih bangga dengan keislamannya gitu bang. Kalau abang 100% dong bang. Kalau abang sudah malu-malu jadi orang Islam ya gimana kita mau lanjut gitu loh. Nah kalau bangga menjadi orang Islam kan seperti itu. Nah gitu loh bang. Ya silakan bang, silakan. Apa yang mau abang sampaikan? Apa yang anda kuasai? Anda Muslim kan? Muslim. Oke silakan. Apa yang anda kuasai dan apa yang anda ingin utarakan? Silakan. Gini bang, saya kan Muslim. Ya. Dan saya bukan ahli di bidang ilmu agama, hanya tahu secara dasar saja. Saya mau bertanya kepada saudara saya, Bang Edis, saudara senegara gitu ya, bukan seagama. Silakan. Gini bang, itu kan dalam. Tapi kalau ini jadi pendekar setengah wajah terus nanti abang ini. Nah gitu ya silakan. Agak mundur sedikit kan, juga boleh. Gitu. Iya, kalau saya membahas tentang Islam lebih dalam atau mendetail, saya bukan pakar dan ahlinya. Cuma ya, saya ingin tahu. Saya tahu karena tidak ada Muslim yang berani mengaku mengerti ajaran Islam di hadapan saya. Itu mustahil. Tidak berani gitu. Karena di hadapan Edis TV mereka langsung mengaku saya orang awam, saya tidak mengerti isi Al-Quran. Silakan. Ini Bang Edis. Dalam konsep ini ya, saya kurang begitu hafal atau kurang tahu sama sekali tidak tahu dan baru sekarang saya belajar tentang lintas agama gitu. Baru sekarang minggu-minggu sekarang. Saya tuh ingin tahu di dalam Kristen kan ada Tuhan anak ya, Yesus Kristus. Tapi kok itu berwujud manusia itu gimana tuh konsepnya tuh Bang Edis? Saya tanya dulu maksud. Saya mikir gini, kok ada Tuhan manusia gitu? Oke, baik. Gini Bang, karena di dalam pikiran saya, kok ada Tuhan berbentuk Muhammad gitu juga Bang, sama. Nah, bingung kan? Nabi Bang, Nabi. Nah, bingung pasti. Makanya kita samakan dulu konsepnya gitu. Kami tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Nabi Muhammad posisinya manusia. Makanya begini Bang, makanya diberi wahyu. Gini, kenapa terjadi perdebatan? Perdebatan terjadi ketika dua orang tersebut tidak memiliki definisi yang sama tentang sesuatu yang dibahas. Oke, paham. Misalnya begini, saya udah sering kasih contoh gini. Ada suami sama istri berdebat. Menurut istri, suami tidak perhatian. Menurut suami sudah perhatian. Nah, mereka berdebat. Kamu tidak perhatian. Wow, saya perhatian kok. Tidak, enggak, saya perhatian. Kenapa terjadi perdebatan? Karena mereka tidak punya definisi yang sama apa itu perhatian. Nah, tadi Anda berkata begini. Kenapa Tuhan kok berbentuk manusia? Nah iya, maksudnya kan gini apa? Manusia kan ada yang berak, masa Tuhan berak gitu kan? Maaf ya. Nah, di dalam pikiran saya nih, Pikiran saya seperti itu Bang nih. Iya, makanya begini, di dalam pikiran saya Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Dia kan pasti berak. Nah, kan? Makanya ayo kita definisikan apa yang Anda maksud dengan Tuhan. Karena di dalam kepala Anda Tuhan itu jenis-jenisan. Sejenis-jenisan begitu, kayak macam zat begitu, ada zat zat tertentu begitu. Karena di dalam pikiran Anda Tuhan itu adalah zat tertentu. Nah, sedangkan di dalam pikiran saya Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu mengabdi dan menghamba. Iya, terus. Nah, itu di dalam pikiran saya dan pikiran saya itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Bible. Jadi Tuhan itu bukan zat, bukan jenis-jenisan, tapi Tuhan itu apapun
yang kamu mengabdi kepadanya, menghambakan diri kepadanya, menaklukkan diri kepadanya. Jadi bisa apapun itu, bisa uang, bisa manusia, bisa hawa nafsu, bisa rabi-rabi, bisa apapun. Makanya ketika Anda bertanya kepada saya, kok Tuhan berbentuk manusia, apa yang Anda maksud dengan Tuhan? Silakan. Lebih tepatnya Tuhan versi saya ya. Tidak boleh versi Anda. Kalau versi Anda nanti kita debat kusir. Versi Al-Quran. Apa kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Kemudian definisinya apa? Tuhan itu dikenal dengan istilah kholik, artinya pencipta. Jadi yang Salah, menciptakan. Bang. Tuhan itu bahasa Arabnya bukan kholik. Coba bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan itu Rob. Nah, apa pengertian Rob itu? Yang mengatur, yang mengurus. Yang mengatur, yang mengurus. Di dalam umat Islam, status Muhammad itu betul tidak? Yang mengatur, yang mengurus seluruh alam. Yang mengatur, yang mengurus itu harus manusia, Bang. Masa yang mengatur harus hewan? Manusia nggak bisa ngatur kendali sekarang siang dijadikan malam. Nah, karena Anda berpikir, Anda berpikir begini, makanya kita sering salah paham, Bang. Sering salah paham. Di dalam kekristenan, ya, di dalam kekristenan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ya kan? Nah, Bapa ini kalau di dalam Islam itu seperti kalian memikirkan Allah itu yang tidak berwujud, ya kan? Tidak menempati ruang dan waktu, mengatasi segala ruang dan waktu, betul? Nah, itu di dalam kekristenan kami merujuk kepada Bapa di sorga. Berarti karena sebentar dulu biar saya jelaskan. Kan lagi dijelaskan nih. Biar saya jelaskan iman Kristen kami. Nah, Bapa di sorga itu kan tidak berwujud. Kemudian tidak memiliki, tidak menempati ruang dan waktu. Lalu bagaimana dia bisa mengatur manusia? Sedangkan manusia itu ada di dimensi ruang dan waktu. Bagaimana dia bisa ada di tengah-tengah umat manusia, memerintah, menyembuhkan, ya kan? Menyembuhkan mata orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, bisu berbicara, tuli mendengar. Bagaimana caranya? Nah, makanya ada yang namanya anak atau putra yang kami kenal sebagai Yesus. Nah, Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa yang tidak terlihat. Tapi gini, Pak Edis boleh nanya ya. Tapi kenapa itu cuma ada di satu masa itu saja? Kalau memang Allah butuh pelantara, kenapa tidak abadi sampai sekarang gitu wujud? Harusnya tiap hari begitu. Ada, kita masih ada yang disebut dengan roh. Gini, Pak Edis. Jadi kesannya itu bahwa jasad atau badan ini itu hanya sebatas casing ya. Sementara Tuhan itu jiwa dan akalnya gitu, bukan? Gini. Jadi di dalam kekristenan itu ada dua dimensi. Nah, dimensi fisikal, dimensi fisik, dan dimensi non fisik atau kosmik bahasa ininya, bahasa kerennya. Jadi dimensi yang nyata dengan dimensi yang kosmetik, yang tidak terlihat, yang kasat mata. Abstrak. Yang abstrak, yang kasat mata. Ya kan? Seperti dunia para malaikat yang tidak terlihat. Dunia roh namanya, roh. Goib lah kalau kita. Nah, dunia goib. Nah, jadi di dalam kekristenan kami meyakini itu. Jadi suatu saat ya, di kehidupan yang akan datang, itu dunia kosmik dan dunia nyata itu akan menjadi satu. Itulah di kehidupan yang akan datang. Tepatnya kapan itu? Nanti pada akhir zaman. Kiamat, sebelum? Pada akhir zaman, pada langit yang baru dan bumi yang baru. Oh, berarti konsep kiamat kubro itu ada? Saya tidak mengerti bahasanya. Karena di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada itu. Kiamat kubro apa itu nggak ada. Itu ajaran para ulama itu. Emang kan ulama tapi fokus dulu Bang, gini, fokus dulu ke sini. Masalahnya tuh begini. Keberadaannya dalam Quran, jangan merendahkan ulama, Bang. Punya kedudukan dalam Quran. Tidak ada dalam Quran, tidak ada, Bang. Tapi sebelum biar kita nggak lari kemana-mana, gini, Bang. Harus bertanya kepada yang ahlinya dan kompeten. Gini, biar kita gini. Kalau kita sering mengcounter Muslim terus kan nanti seperti Raden Syiar Langit kemarin yang marah-marah. Jadi kita coba ajarin ke Kristen. Karena Abang ini pengen belajar betul. Gini, Bang. Iya, sebenarnya gini. Saya benar-benar minim. Saya hidup di lingkungan Muslim, lingkungan pesantren juga ada dari kecil mungkin ya. Gak tahu sama sekali dan gak punya teman yang non Islam, makanya saya hanya sebatas yang saya ketahui Tuhan itu Trinitas, ada 3 ayah, ada Tuhan Ibu, makanya itu tuh maksudnya salah, gimana? Bang, bukan Tuhan itu, bukan seperti itu, bukan Tuhan itu, tapi bagaimana? Sama Bang Edi sudah mulai saya tangkap nih, bahwa kan yang tadinya yang gak beda dimensi dan untuk menyampaikannya itu butuh jasad kan, sehingga bisa membutakan yang begini Bang ya, begini. Kalau sebenarnya ini diakibatkan oleh banyaknya orang-orang Kristen yang pada sok tahu, kemudian minim ilmu, kemudian berusaha menjelaskan. Itu juga penyakitnya. Padahal kan sudah saya pesan, kalau kalian tidak punya ilmu. Konsep Trinitas itu nggak ada berarti. Kristen tidak mengakui. Begini ya. Jadi Trinitas itu bukan Tuhan itu, bukan begitu. Trinitas berarti itu tak terbilang gitu.
Saya lagi Bang Edi. ngomong, dia aja. Yaudah ya, silakan. Ada headset kah Bang? Nampaknya dia memang nggak dengar teman-teman. Ayo, Ada silakan, headset? silakan. Terima kasih yang kasih Git. Begini ya, jadi Trinitas itu bukan Tuhan itu begini bukan, tapi bagaimanakah Tuhan itu dikenal. Begitu loh. Bagaimana kita itu mengenal keberadaannya. Jadi kita mengenal Bapa, ya. Makanya kalau di dalam iman kekristenan itu ada pengakuan iman rasuli. Kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Kami percaya kepada Putra, anaknya Yesus Kristus. Kemudian kami percaya akan Roh Kudus. Nah, jadi begini Bang, apakah Yesus itu adalah Bapa? Nah, ini bukan. Nah, banyak orang Kristen bilang Yesus itu Bapa. Ya karena mereka nggak pernah baca Bible. Nggak pernah baca Bible. Kalaupun baca Bible mungkin sambil salto. Dia salto. Gitu. Nah, Yesus itu bukan Bapa. Nah, tetapi Yesus itu title-nya, gelarnya juga Tuan atau Tuhan. Sama, Bapa itu juga Tuan atau Tuhan. Sama itu, Tuan sama Tuhan itu sama. Ya. Nah, Roh Kudus itu juga Tuhan. Tapi Tuan atau Tuhan bagi orang yang menjadikan dia sebagai Tuan atau Tuhan. Karena nggak banyak yang menjadikan Bapa sebagai Tuan atau Tuhan itu. Yang banyak justru mayoritas manusia di muka bumi ini menjadikan iblis atau syaitan sebagai tuannya atau sebagai Tuhannya. Ya. Itu. Makanya mereka berbuat jahat. Mereka melakukan keinginan iblis itu. Karena iblis sudah jadi tuannya, sudah jadi Tuhannya. Makanya banyak mencuri, ya kan? Banyak orang ya korupsi, ya melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Barang siapa berbuat jahat, dia menjadi hamba dosa. Barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Seperti itu. Nah, sebenarnya Sang Pencipta itu ingin supaya dia itu jadi tuan, jadi Tuhannya. Karena ketika dia menjadi tuan, ya Sang Pencipta langit ini menjadi tuannya, menjadi Tuhannya, dia memerintah hidupnya. Jadi hidup dia itu diperintah oleh dia. Jadi raja, dirajai gitu loh. Nah, ketika dia menjadi raja, kita melakukan keinginan dia. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bapa di sorga yang menjadikan langit dan bumi ini supaya dia menjadi raja. Kita harus menerima firman-Nya yang datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita harus terima atau jadikan Yesus itu menjadi Tuan atau Tuhan kita. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, Yesus mengutus kembali namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah roh yang diberikan ya dan tinggal di hati manusia, memerintah manusia itu. Supaya dia memerintah, bukan roh iblis yang memerintah, tapi roh Tuhan. Makanya ada istilah dia kerasukan setan, gelap mata, lalu dia membunuh begini. Ah, itu kan sebenarnya dari situ istilah-istilah seperti itu. Makanya janganlah roh jahat yang memerintah kita, tetapi roh yang daripada Tuhan, Roh Kudus. Nah, itu juga harus jadi Tuan atau jadi Tuhan dalam hidup kita. Nah, apakah Yesus dan Roh Kudus itu adalah Tuan yang lain? Apakah musyrik ketika menerima Roh Kudus dari sebagai Tuhan? Tidak. Justru dengan cara seperti itu kita bisa menjadikan Bapa di sorga itu sebagai Tuhan kita. Begitu. Jadi baik Yesus maupun Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan atau Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, ketika saya mendalami agama Islam, sebenarnya konsep di dalam agama Islam itu kalau Anda dalami, ketika Anda taat patuh sama Muhammad itu setara dengan patuh sama Allah. Betul? Betul nggak? Gimana Bang? Ketika seorang Muslim patuh sama Muhammad, maka dia itu sebenarnya setelah sama dengan patuh kepada Allah, betul? Emang kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi, Mas? Sunnah Nabi. Iya. Makanya, cuman bedanya begini. Kalau Anda patuh kepada Yesus, Anda tidak akan pergi ke Arab menciumi sebongkah batu. Tapi kalau Anda patuh kepada Muhammad, Anda akan pergi ke Arab menciumi sebongkah batu. Makanya begini. Yang dituankan atau yang dituhankan di dalam kekristenan itu adalah Yesus, firman Allah langsung yang menjadi manusia. Sedangkan yang dituankan atau yang dituhankan di dalam agama Islam itu adalah Muhammad. Yang dia statusnya bukan firman. Dia tidak bergelar firman yang menjadi manusia. Tapi dia hanyalah manusia biasa. Nah, cilakanya di situ. Cilakanya adalah di dalam Islam Anda menuhankan manusia, anaknya Aminah. Sedangkan kami di dalam kekristenan kami menuhankan sang firman yang menuzul menjadi manusia. Seperti itu. Tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad, Bang. Kalau nah, kita berarti belum balik-balik lagi. Berarti kita balik-balik lagi nih di Islam. Karena begini, Bang. Banyak orang beranggapan menuhankan itu adalah menganggap sesuatu itu sang pencipta.
Itu definisi menuhankan, tapi itu sayang, beribu sayang itu salah. Itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan Bible. Makanya ketika saya bilang kalian menuhankan Muhammad, bukan berarti kalian menganggap Muhammad sang pencipta, enggak. Esensi dari menuhankan itu adalah kau buat dirimu itu menjadi hambanya atau menjadi seseorang yang takluk kepada dia. Itu menuhankan, definisi menuhankan yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan Bible. Gitu. Menuankan atau menuhankan, sama itu. Jadi makanya ketika pertanyaan abang, kok Tuhan manusia, loh? Tuhan di dalam bahasa Arabnya kan Rob, pengatur kan? Ya masa pengatur mau kambing? Ya manusia lah yang ngatur, masa kambing? Gitu, Bang. Apa bisa yang kita sebut sebagai sang pencipta, yang tidak berwujud, yang tidak kelihatan, yang ini mengatur? Caranya gimana? Masa suara doang, nggak ada ini yang, suara doang. Dari siapa ini? Suara siapa ini? Kan gitu. Nah, lagi pula di dalam Bible, dulu bangsa Israel itu pernah, ya, Tuhan itu berbicara langsung. Ketika Tuhan berbicara langsung, disebutkan di dalam catatan Bible kami, itu ada suara guruh yang keras. Kemudian disertai dengan langit yang gelap gulita. Ketika Tuhan berbicara. Nah, ketika Tuhan berbicara langsung, orang-orang Israel itu berseru-seru kepada Musa dan berkata begini, janganlah dia berbicara langsung kepada kami. Nanti kami mati, sebab kami tidak tahan mendengar suaranya. Saya dulu pernah naik gunung, Bang. Saya pernah berburu, naik sebuah gunung, ya. Di tengah perjalanan, udah hampir puncak kami udah ini, itu hujan. Dan petirnya itu ngamuk begitu. Memang itu menakutkan sekali. Nah, cuman ketika itu terjadi kepada saya bisa membayangkan bagaimana bangsa Israel dulu memang seperti itu. Ketika Tuhan berbicara langsung, memang kita kayak rasa mau mati. Saya waktu naik gunung itu, ada badai turun, itu memang mau mati di atas, Bang. Karena nyala-nyala petir itu seperti di samping kita. Makanya kami langsung lari turun ke bawah. Gitu. Karena kami seperti kalau selip dikit kena makan petir itu. Seperti itu. Nah, makanya di dalam Bible dikatakan, setelah pada zaman purbakala, pada zaman dahulu kala, Tuhan berbicara dengan perantara nabi-nabinya. Tetapi pada zaman akhir ini, ia berbicara dengan perantaraan anaknya. Seperti itu, yaitu Yesus. Lalu agama Islam datang. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Kan gitu. Kan sebenarnya kan debat kita kan di situ, Bang. Agama Islam datang. Ya kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul. Sebenarnya kalau kita mau betul-betul mengerti, gini loh, Bang. Di dalam agama Kristen itu nggak ada yang percaya bahwa Bapak di surga itu kawin begitu, terus punya anak gitu. Bukan begitu. Makanya Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-101 dikatakan, Dia Allah, bagaimana mungkin dia punya anak sedang dia tidak punya istri? Kan gitu. Masalahnya orang Kristen nggak ada yang mengimani Bapa di surga nikah gitu, ada istrinya terus lahir Yesus. Bukan gitu. Ini kadang-kadang gini, Bang. Kadang-kadang saya melihat begitu. Ini yang salah ini umat muslimnya yang memahami Al-Qur'an, atau Al-Qur'an ini salah sasaran gitu loh. Dia mau menyerang sesuatu tapi sayangnya yang diserang itu tidak mengimani yang demikian. Tapi Bang Edisnya kurang dalam sih untuk mempelajari perbandingan Islamnya. Coba Bang Edisnya amat tafsirnya, pelajari. Saya udah 17 tahun, Bang. Kalau ibarat sumur bukan dalam-dalam lagi, Bang, udah tembus. Kalau Bang bilang kurang dalam, kalau gali sumur itu udah tembus dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi bisa dipahami hanya dengan tekstual kalau Quran itu. Gimana? Tidak bisa dikaji hanya dengan tekstual, retelek bahasanya aja. Itu ada asbab nuzul, sebab-sebab turunnya itu apa, tafsirannya apa, ada ilmu ma'aninya, balagonya, bayannya, badeknya. Itu harus dikaji, Bang. Baik. Jadi kalau hanya terjemah data dari itu aja, umat Islam pun banyak yang tidak paham setiap kalimatnya, Bang, karena butuh tafsir orang-orang yang kompeten gitu, Bang. Oke, baik. Saya tanggapi, Bang, ya. Gini, Bang. Pertama-tama, kalau kita membaca Al-Qur'an, kita akan dapati ayat bahwa Al-Qur'an itu dijadikan menjadi mudah. Ya kan? Kemudian Al-Qur'an itu dijelaskan secara terperinci, disusun secara rapi. Kemudian dikatakan pula, zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Tapi sayang seribu sayang.
ketika kita baca Al-Quran isinya demikian, tapi kalau kita tanya ulama, Al-Quran itu sulit. Kalau mau mempelajarinya harus paham ilmu ma'ani, balaghah, mantik, nahwu, sorof. Waktu saya baca Quran, Bang, nggak ada di dalam Quran itu harus paham nahwu, sorof, balaghah, mantik, nggak ada. Justru di situ poin plusnya, Bang, bahwa Al-Quran itu saking istimewanya harus ada alat yang luar biasa untuk menggali makna yang tersembunyi itu. Nah, gitu. itulah hawa nafsunya, Bang. Mutiara dalam Islam itu. Nah, itulah hawa nafsu yang dipaksakan kepada umat muslim, dan umat muslim cenderung gampang percaya gitu loh. Padahal di Quran nggak ada, Bang. Coba di Quran surat berapa bahwa kalau memahami Al-Quran harus paham nahwu, sorof. Misalnya surat Al-Fatihah ayat yang kelima, Al-Quran ini hanya dapat dipahami jika kamu paham nahwu, sorof, balaghah, mantik. Ya kagak ada, Bang. Saya boleh minta waktunya 30 detik aja terjawab. Silakan. Ini Pak Edis nih. Bang Edis, mau gini, ada warung-warung di pinggir jalan, taruhlah kita ambil tukang dagang bakwan ya. Pedagang bakwan itu mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk yang langsung jadi tinggal kita makan. Nah, ulama yang menafsirkan Quran itu memberikan kepada umat-umat yang kategori ilmunya tidak seberapa, itu memberikan yang siap dikaji. Ini tafsirannya seperti ini, penjelasan arahnya ke sini. Jadi itu mempermudah para mujtahid, itu mempermudah kita untuk mengkonsumsi kalau dalam makanan itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang anti kepada ulama, para ahli fikih, pada ilmu-ilmu kitab kuning misalnya, katakanlah, ya udah silakan kalau kamu mau bakwan, tepungnya nanam sendiri, wortelnya bikin sendiri. Kalau nggak mau menolak gitu ilmu-ilmu para ulama, kesannya seperti itu. Silakan kalau bisa gitu Anda bikin gitu, seperti itu. Jadi ada minyaknya, sawitnya kamu racik sendiri. Justru ulama menghadirkan itu untuk mempermudah, Bang Edis. Kalau dalam Islam tuh. Saya tanggapi ya. Gitu. Ya. Kalau bahan bangunan itu bangunan yang udah jadi, nggak usah cari batunya kemana, membuat batakoknya lagi. Ulama udah mempersiapkan itu, kita tinggal pakai gitu. Baik. Pertama, tadi poin yang Abang sampaikan adalah ulama membantu. Ya kan? Kata Anda karena tadi, di Quran statusnya ada, Bang. Pas alu ala dikri, tanyakan kepada ahli ini makanya ini satu ulama, Allah itu takut pada hamba-hambanya ulama. Itu statusnya jelas ulama itu, Bang Edis. Baik. Jadi pertama begini, Bang. Al-Quran itu bilang bahwa isi Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, yaitu ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya terang benerang, jelas. Ibarat kata kalau ini gelas nih, udah jelas, gelas pokoknya. Nggak ada yang bilang ini motor gitu atau yang bilang ini pesawat terbang, nggak ada. Itu jelas, muhkamat. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, itu mutasyabihat itu. Sebentar, biar jelaskan. Mutasyabihat ini itu tersembunyi, samar, atau maknanya itu tidak jelas. Nah, Al-Quran itu sudah mengomentari bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya, nggak ada. Nah, sekarang umat muslim menjelaskan yang sudah jelas dan menjelaskan yang udah jelas nih, udah jelas. Muhkamat udah jelas, dijelasin lagi. Seolah-olah Allah kurang pinter. Sehingga seolah-olah Allah itu kayak bayi baru belajar ngomong. Tahu kan bayi belajar ngomong? Misalnya kita main ke rumah temen nih. Ya kan? Ada balita gitu, ada balita ngomong. Ngomong apa sih anak kamu? Oh, ngomong begini. Artinya emaknya dia, orang tuanya dia akan membantu bahasanya dia tadi apa gitu. Nah, saya lihat banyak kalian seperti seolah-olah menganggap Allah itu seperti seseorang balita yang dia nggak mampu menyampaikan pesannya, sehingga harus dibantuin ulama. Bahasanya Allah itu harus dirubah dulu ke bahasa yang mudah dimengerti. Kayak Allah itu kayak baru belajar ngomong gitu loh. Kenapa Anda membuat Allah Anda seperti itu gitu loh? Nah, itu yang kemudian untuk ayat-ayat yang mutasyabihat itu Al-Quran jelas sekali mengatakan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Lalu kenapa umat memaksa-maksakan diri mencari-cari takwilnya? Seperti misalnya alif lam mim, apa itu? Nggak ada yang tahu, tapi ulama bilang oh alif itu artinya Allah, lam itu artinya Jibril, mim itu artinya Muhammad. Ya cocokmologi gitu loh. Seperti itu, Bang, saya lihat. Nah, saya lihat abang ini, Bang Anak Langit ini, mohon maaf nih, seperti korban doktrin atau dogma bahwa kalau mau paham harus belajar kepada ulama, harus ini, harus begini, harus paham nahwu, sorof, balaghah. Kalau menurut saya sih, Bang, ya menurut saya ya biar pondok pesantrennya penuh, Bang. Iya, biar mondok ke situ. Ujung-ujungnya apa? Kalau mondok ke situ bulanan. Gitu, Bang.
Mengapa banyak umat muslim tidak percaya bahwa Al-Quran itu mudah? Padahal ayatnya tertulis. Gitu loh. Abang udah mempelajari Al-Quran belum? 13 tahun Bang lamanya. Dulu saya pertama kali belajar, belajar sama ya ustadz begitulah ya. Waktu itu saya masih inget tuh, suruh baca surat Al-Ikhlas. Saya baca begini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, dia bilang gitu. Terus diketawain, bukan begitu katanya. Bukan Allahu somad, Allahu samad, harus Allahu samad. Karena ada aturannya. Karena diperintahkan dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu terus. Baca Al-Quran dengan tartil kan begitu. Ada aturannya. Nah, begini. Coba Bang Hadis, huruf ikhfa ada berapa? Kalau benar pernah belajar ini lagi. Ini dulu saya masih ingat. Dulu kayak begini. Dipelajari. Katanya 13 tahun belajar Quran. Betul. Huruf ikhfa. Nah, makanya dengerin cerita saya. Setelah saya pelajari, oh ternyata ini penyebab orang Islam nggak ngerti-ngerti Al-Quran. Ternyata saya lihat orang Islam itu habis waktunya sampai puluhan tahun belajar huruf-huruf Arab, belajar qol-qola, yang intinya belajar ngarap gitulah. Itu Bang. Belajar tajwid, ya kan, tajwidnya. Padahal gini Bang, loh Bang, kita ini orang Indonesia Bang. Kita ini memahami Al-Quran di dalam bahasa kita. Nah ternyata setelah belajar begitu, qol-qolanya tepat, nanti satu huruf dapat amal katanya. Loh. Saya belajar Quran bukan mau cari amal. Saya belajar Quran bukan mau ini. Akhirnya Bang, memang saya tinggalkan. Akhirnya saya belajar mandiri, saya beli buku tafsir sendiri, beli ini sendiri, terjemahan ini, Quran ini saya beli, saya belajar sendiri, saya belajar. Boleh saya coba Bang Hadis 10 detik aja. Akhirnya jadi seperti itu. Jadi makanya saya bilang gini, umat Islam di pesantren belajar bahasa Arab, sedangkan saya belajar Al-Quran. Makanya saya lebih ngerti Quran daripada umat muslim. Yang mohon maaf sekali seperti itu. Silakan. Bang Hadis nih. Karena gini Bang Hadis, dalam kosakata Arab itu salah huruf aja tergantikan pelafalannya itu akan berubah maknanya. Kita ambil jalil pakai jim ya, artinya agung. Kalau pakai zai, zalil gitu, itu artinya tergelincir. Kalau pakai dal, dalil, itu artinya hina. Dalil. Sama Bang, bahasa-bahasa lain juga begitu Bang. Jadi ada ja, za, za, gitu tuh beda Bang Hadis. Tahu saya Bang, alif, ba, ta, sa, itu kan hurufnya cuma begini semua. Cuman perahu begini, terus ada titiknya. Kalau titik di atas nun, ya kan? Kalau titik di bawah ba, ya kan? Ya. Kalau titik 3, kalau titik 2 ta, kalau titik 3 sa, kan gitu. Saya belajar itu, bahkan dulu belajar, cuman gini, saya tinggalin. Kenapa? Karena saya melihat ini kayaknya Arabisasi. Berarti Bang Hadis itu terperinci ya, belajarnya dari mulai makhorijnya diajarkan itu dulu. Iya, dulu diajarin, cuman saya tinggalin Bang. Saya tinggalin karena sapatain ada berapa Bang Hadis? Sapatain. Makanya dengarkan. Ya. Akhirnya saya tinggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Karena begini, saya melihat bahwa ini adalah belajar huruf Arab dan belajar ngarap. Padahal karena kita orang Indonesia, kita cari artinya aja, arti yang paling tepat dalam bahasa kita itu apa. Gitu loh. Bukan bacanya harus benar, kalau salah dikit beda arti. Betul, saya setuju. Tapi kan ujung-ujungnya kan artinya apa. Gitu loh. Jadi Bang Hadis lebih ke arah substansinya aja lah. Iya, substansinya. Nah, saya melihat banyak umat muslim menghabiskan waktu untuk belajar huruf-huruf Arab itu, belajar ngarap itu, bahkan sampai 40 tahun nggak lulus-lulus. Giliran sudah mau meninggal, belum sempat baca artinya. Kalau sempat baca artinya, ihdinas siratal mustaqim. Kalau sempat, tunjukkan. Ternyata artinya, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti kami belum tahu jalan yang lurus dong. Tiap hari berapa rakaat? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Besok, tunjukkan kami jalan yang... Oh, kalau tahu begitu, tapi udah keburu meninggal. Oh. Ini Bang Hadis menjawab itu 10 detik lagi ya. Silakan. Nih Bang Hadis, Allah itu yang mempunyai sifat kudrot, artinya mengijadkan dan mengidamkan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada, atau meniadakan yang sudah ada menjadi tidak ada. Sasaran targetnya adalah mumkinul wujud, sesuatu yang keberadaannya mungkin. Jadi kalau ada pertanyaan, kira-kira Tuhan umat Islam Allah mampu nggak bikin Allah lagi yang baru? Tidak mampu, karena itu bukan sasarannya. Seperti pensil, dijadikan alat mencangkul, itu tidak mampu. Nah Allah mengadakan dan mentiadakan sesuatu yang mumkinul wujud ini, agar, karena gini, setiap gerakan, tingkah laku, pada hakikat kenyataannya Allah yang mengatur semua skenario. Maka setiap kita sholat, kita memohon diberikan jalan yang terbaik gitu Bang Hadis. Karena Allah yang mempunyai kuasa untuk itu. Maka kita memohon. Kita ini orang yang lemah Bang Hadis, kalau dalam Islam ya. Orang yang lemah yang tidak ada kemampuan untuk berbuat apa-apa, semuanya Allah yang mengatur. Maka kita kadang apa yang kita lihat baik, belum tentu di hadapan Allah itu baik Bang Hadis. Iya, tapi abang nggak nyambung dengan apa yang baru kita obrolin. Iya kan Bang Edis nanya, umat Islam kok minta jalan yang lurus, berarti selama ini tidak lurus. Nggak gitu konsepnya Bang Edis. Begini Bang, kalau ada orang yang minta ditunjukkan jalan yang lurus, berarti dia udah tahu jalan yang lurus belum? Karena hakikat kebenarannya enggak, gini Bang. Tahu gitu. Ketika ada seseorang
tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berarti otomatis dia itu udah tahu jalan yang lurus belum? Belum tahu lah, Bang. Makanya saya bilang, umat muslim, seandainya umat muslim tidak menghabiskan waktunya untuk belajar huruf Arab dan ngarap, langsung ke artinya, pasti udah bertanya-tanya, tunjukkan jalan yang lurus. Berarti selama ini saya nggak tahu jalan yang lurus dong. Kan banyak, Bang. Saya udah pernah survei sekitar tahun 2015 pada saat bulan Ramadan. Ya, pada saat itu menjelang buka puasa, menjelang maghrib ya, buka puasa itu. Saya mensurvei beberapa umat Islam, apakah mereka tahu apa yang diucapkan ketika mereka sholat. Pada waktu itu saya masih ingat pertanyaannya itu ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Saya tanya, saya masih ingat itu yang paling saya ingat, saya beli kelapa buah, ya kan? Kelapa ini, saya kan banyak tuh di pinggir jalan tuh. Nah, saya makan di situ. Nggak puasa. Jangan dimatikan. Nggak puasa. Saya non muslim, saya bilang begitu. Saya bilang, ibu muslim kan pakai kerudung kan? Iya. Boleh saya tanya? Saya survei, saya bilang begitu. Saya tanya begini, apakah ketika ibu sholat, ibu mengerti apa yang ibu ucapkan? Saya kasih contoh, ihdinas siratal mustaqim. Apakah artinya? Dia bilang tidak tahu. Dan percaya nggak percaya, 90% lebih nggak tahu apa yang diucapkan. Saya percaya, Bang Edis percaya. Iya. Itu saya tanya, hasilnya 90% lebih nggak ngerti dia. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Bayangkan, Mbak. Umat muslim saya lihat di Indonesia, mereka menghabiskan waktunya untuk belajar huruf Arab, tajwid ya, qalqalah dan lain sebagainya. Tapi walaupun udah ngomong nggak ngerti artinya. Bahkan assalamualaikum aja banyak muslim nggak ngerti artinya. Assalamualaikum itu artinya menurut dia permisi katanya. Permisi. Assalamualaikum. Padahal assalamualaikum itu artinya sangat bagus. Damai sejahtera turun atasmu. Damai sejahtera kepadamu. Bahasa Inggrisnya itu peace be upon you. Ya kan? Artinya itu, masa assalamualaikum, kotok, buk, assalamualaikum, masa damai sejahtera kepadamu, nadanya kok ngamuk. Nah, karena di dalam pikiran, makanya bahasa itu membentuk definisi sesuai dengan kebanyakan orang. Tapi arti sebenarnya nggak seperti itu. Assalamualaikum itu damai sejahtera kepadamu. Nah, makanya saya bilang tadi, Bang, seandainya umat muslim tahu apa itu ihdinas siratal mustaqim dan merenungkannya bahwa artinya adalah supaya ditunjukkan jalan yang lurus, saya rasa ya, dalam 15 tahun bisa-bisa umat muslim tinggal 50%. Ditunjukkan yang jalan yang lurus. Saya rasa, ya, dalam 15 tahun bisa-bisa umat muslim tinggal 50%. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, Yesus itu firman Allah langsung yang nuzul menjadi manusia. Makanya dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sedangkan umat muslim masih minta-minta ditunjukkan jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari. Iya, karena hakikat kebenaran yang tahu segala di atas kebenaran itu Allah. Makanya kita memohon kepada Allah untuk bisa ditunjukkan kebenaran itu, Bang Edis. Ya, tapi apakah ada jawaban? Maksudnya di manakah jalan yang lurus itu? Apakah jalan yang Muhammad? Allah ridhoi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang Allah ridhoi, jalan orang-orang yang tidak Allah benci. Karena setiap takdir yang Allah berikan itu ada sirot, semuanya menuju surga, Bang Edis. Nah, masalahnya begini. Bang Edis, bentar Bang Edis, saya nggak dikasih ngomong. Silakan. Saya maksiat, ketika saya maksiat pun, indahnya Islam, dia masih memberikan kesempatan saya untuk meraih surga. Apakah saya mampu tobat? Ketika saya mendapatkan anugerah, ada sirot untuk mendapatkan surga itu. Apakah saya mampu untuk bersyukur? Ketika saya ibadah pun masih ada sirot untuk menuju surga. Apakah saya mampu istiqomah? Tetapi ketika dapat musibah, ada jalannya. Apakah saya bisa bersabar dengan musibah ini? Jadi setiap apa takdir yang Allah berikan itu tidak ada yang salah. Justru kita harus jeli, harus siap menerima mana nih, apa nih yang Allah berikan. Jadi kita memohon, ya Allah, tuduhkanlah takdir ini arahnya kemana. Sehingga apa yang Allah berikan kepada kita, mau itu jelek menurut pandangan kita, itu sesuai dengan alur jalannya, Bang Edis. Ya, tapi gini, Bang. Oke, saya tanggapi, Bang ya. Gini, Bang. Saya tanggapi. Jadi pertama-tama ya, ada masalah besar di sini. Di dalam agama Islam bahwa ada yang namanya qadarullah, betul? Nah, di dalam hadis ada hadis yang berbunyi begini. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan takdir umat manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, betul? Ya, itu memang sudah ada catatan di Lawil Mahfuz. Oke, jadi gini, Bang. Ketika seorang berbuat maksiat, apakah itu sudah takdir Allah? Bang Edis, ini bahasa hakikat. Ada yang disebut bahasa hakikat, ada yang disebut bahasa syariat. Hakikat ini sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Secara hakikat, iya, atas takdir Allah. Berarti salahnya siapa?
Gimana Bang Edis? Berarti salahnya siapa? Kalau ada seseorang berbuat maksiat, padahal itu adalah qadarullah, takdir Allah. Bang Edis, untuk menjawabnya saya harus memaparkan ini. Berat ya. Karena begini Bang, karena begini. Anda harus tahu konsepnya dulu. Ada yang disebut hakikat, ada yang disebut syariat nih. Hakikat itu kenyataannya yang terjadi, yang jelek, yang baik, itu semua atas takdir Allah. Secara hakikat, simpennya itu di dalam hati, dalam konsep Islam. Jadi hakikat itu adanya di hati, tidak boleh diucapkan. Ketika baik, boleh diucapkan. Ketika jelek, udah simpen di dalam hati ini. Contoh gini, kalau misalkan ada orang yang sedang zina, saya ngomong ke Mbak Edis anggaplah muslim mu'alaf ya. Mbak Edis, itu ada yang zina, Mbak Edis gimana nih? Udah, itu mah takdir Allah. Lu bahasa hakikat diobrol kan? Antuknya seperti itu, akan menjadi jabariyah. Kalau dalam itu tapi gini Bang, tapi itu adalah penjelasan, mungkin penjelasan orang, saya anggap aja tasawuf ya, penjelasan orang-orang tasawuf. Enggak. Tapi satu lagi Mbak Edis, satu lagi nih agar nanti bisa paham nih. Ada lagi syariat. Kalau syariat itu eksekusi anggota badan kita. Taruh, kita mau nih, saya mau jualan apa ya? Jualan peci. Saya mau jualan peci keliling. Yang nentuin rugi dan untungnya simpen dalam hati itu Allah. Sementara untung rugi itu kerja keras kita. Secara syariat, secara hakikat Allah simpen di sini. Ketika kita jualan pak rugi, itu tuh kita udah nggak frustrasi, nggak bunuh diri. Saya jualan nggak laku-laku, udah saya bunuh diri aja. Berarti oke, baik. Oke, itu pada kasus tertentu Bang Edis. Oke. Nah, ketika sekarang untung, jangan boleh itu diucapkan dari Allah ketika yang baik, karena ada ayat tentang adab-adaban tata krama dalam komunikasi dalam syariat hakikat adab. Mamin hasanatin pamin Allah, segala sesuatu yang baik dari Allah, wa mamin sayyiatin pamin nafsi. Yang jelek itu dari diri kita sendiri. Jadi konsep ini pahami, baru Bang Edis bisa paham dari pertanyaan Bang Edis tadi. Baik, saya tanggapi ya. Oke. Kalau ada orang jualan, ketika jualannya sepi, oh qadarullah, ini sudah takdir Allah. Makanya janganlah kita melawan takdir Allah. Betul? Ya. Ketika jualannya rame, oh ini sudah takdir Allah, janganlah bersombong-sombong ria, karena itu sudah ditetapkan sama Allah. Betul? Nah sekarang masalahnya bukan kasus begini. Ini kasus begini. Ada seorang muslim. Ada seorang muslim. Oke? Nah, dia taruhlah jabatannya lurah. Oke? Nah, kemudian dijatah untuk ke masyarakat bantuan banjir begitu misalnya sekian, dikorupsi uangnya sama dia. Saya tanya, itu qadarullah atau tidak? Secara hakikat ya. Oke, takdir Allah. Nah, ketika seseorang korupsi dan itu adalah takdir Allah, siapakah yang dipersalahkan? Secara syariat orang tersebut. Nggak bisa Bang. Loh, itu ibarat kata gini. Makanya konsep agama Islam itu, makanya muslim-muslim itu seperti robot. Karena sudah ditakdirkan sebelum penciptaannya, kamu nanti akan begini, tanggal segini nanti kamu akan begini. Ibarat kata begini, Bang. Ini ada robot misalnya. Saya setting robot ini. Saya setting, kalau ketemu api, robot ini akan menembakkan air. Ya kan? Dan ketika itu terjadi, itu kan memang kehendak saya. Saya yang bikin dia seperti itu. Saya yang menakdirkan robot itu seperti itu. Masa ketika dia melakukan apa yang saya setting kepada dia, masa langsung saya pukul dia? Robot, kamu salah, kamu melakukan begini. Nggak bisa. Seorang muslim yang berbuat korupsi tadi, kalau itu takdir dari Allah, masa dia mau disalahin, Bang? Itu kan Allah yang bikin, Allah yang membuat takdirnya. Makanya, Bang, jika kita mendalam-dalami agama Islam, lama-lama jadi Kristen kan? Pilih Kristen aja. Kalau di Kristen itu ada yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Jadi Tuhan itu tidak membentuk manusia itu jadi robot yang melakukan begini begitu, enggak. Tapi Tuhan itu memberikan begini. Kamu mau patuh sama saya mau jadi tuanmu atau Tuhanmu, yang menjadi raja di hatimu, yang memimpin hidupmu, menjadi kepala di hidupmu, atau kau mau menuruti keinginanmu sendiri, mau ngatur dirimu sendiri. Nah, ketika Tuhan menjadi raja, menjadi tuan, memerintah di hidup kita, kita melakukan keinginan-keinginan dia. Ya kan? Jangan mencuri, jangan berzina, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, jangan bersaksi dusta, ya kan? Seperti itu isinya. Kalau kita tidak menjadikan dia sebagai tuan, sebagai Tuhan kita yang memerintah hidup kita, kita mengikuti keinginan-keinginan daging. Korupsi, ya kan, mencuri, menipu, bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam agama Islam, ingat, melakukan korupsi itu adalah takdir dari Allah itu. Makanya Bang, sebenarnya kalau kita mau berpikir logis ya, nggak ada haknya Allah menunggu kita di akhir zaman. Ada syariat. Tapi gini loh Bang, kalau misalnya kita berdebat sama Allah, misalnya gini, ya Allah, mengapa engkau menghukum aku karena aku korupsi? Bukankah engkau yang menakdirkan supaya aku korupsi? Kalah nanti Allah di dalam perdebatan, Bang. Terus kan ada ayat laha makasabat wa alaihi maktasabat.
Itu kan ayat syariat yang kita rugi berarti atas kesalahan kita, untung atas kerja keras kita. Itu harus dipakai juga 100% di situ ayat syariat itu. Nah, makanya saya bilang kontradiksi, Bang. Makanya saya bilang sebuah kontradiksi sebenarnya. Enggak kontradiksi. Itu harus diamalkan dua-duanya, Bang Adis. Di hati yakini Allah, gerak badan kita ikhtiar pol gitu. Ada sebuah video seorang muslim ya, dia tanya kepada Ustadz Adi Hidayat. Ya kan? Dia bilang begini, "Pak Ustadz, kalau semua ini sudah takdir Allah, ya, kenapa kita masih berusaha mengelak dari takdir itu? Jalani saja takdir Allah." Nah, Ustadz Adi Hidayat saya lihat berakrobat ria menjawab pertanyaan itu. Dia berakrobat begini, "Loh, emang kamu sudah tahu takdir Allah mau gimana? Ya kan? Kamu kan nggak tahu takdir Allah. Yang penting kita begini." Loh, masalahnya begini. Ya, masalahnya begini. Kalau memang yang terjadi itu semua takdir Allah, contoh, seorang muslim berbuat maksiat, korupsi, dan lain sebagainya. Lalu nanti di yaumil akhir, di hari penghakiman, menjadi, sebentar, ini ada ini dari, sebentar saya bereskan dulu dari TikTok. Oke, dah. Ada puzzle tadi, menganggap saya robot. Gini, ketika di hari penghakiman, apakah dia akan dihukum karena sesuatu yang dilakukan dia, padahal itu adalah takdir Allah? Nggak mungkin, Bang, secara logis mustahil. Ya Allah, mengapa kau jatuhkan hukuman kepadaku kalau aku korupsi, sedang itu adalah engkau yang mendesainnya supaya aku korupsi? Itu bukankah itu qadarullah? Makanya, Bang, banyak ya sebenarnya kalau kita dalami, Bang. Saya sudah dalami, Bang. Saya sudah dalami Al-Quran, saya dalami Bible. Ujung-ujungnya ini masalah titik masalahnya kenapa nggak nyampe ke Bang Edis? Bang Edisnya nggak ngerti konsep hakikat, syariat, dan adab. Ayatnya ada, kulla yusibana ila makatabawlahu lana. Itu ayat tentang hakikat. Laha makasabat su'alaiha makasabat, itu tentang syariat. Artinya, ada lagi yang adab-adaban. Artinya, yaitu baik buruk itu ya karena kita. Itu ayat syariat dan itu ada. Berarti bertentangan, Bang. Harusnya baik dan buruk itu adalah dua-duanya dipakai. Syariatnya 100%, hakikat 100%. Saya usaha jualan keliling. Ketika tidak laku, saya udah maksimal. Ketika tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya usahakan. Saya tidak itu kan yang terjadi. Pertanggungjawabannya, Bang, Allah yang udah nentuin. Ada dalam diri, jangan diobrolin. Kalau hakikat itu tempatnya di hati. Jadi nggak etis loh orang zina. Nggak apa-apa zina. Karena itu udah takdir Allah. Nanti ujung-ujungnya akan jadi jabariyah, Bang Adis. Begini, Bang, kalau masalah kita lahir sebagai etnis apa, mau lahir sebagai etnis Batak, mau lahir sebagai etnis Jawa, etnis Tionghoa, nggak masalah itu, Bang. Kita semua sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sama kita semua. Ya kan? Nah, sekarang begini, Bang. Yang jadi masalah, bagaimana pertanggungjawaban seseorang yang melakukan dosa dimintai tanggung jawabnya padahal itu adalah sudah takdir dari Allah itu. Ibarat yang tadi loh, Bang. Jadi makanya saya lihat, berarti umat muslim ini seperti robot. Dia tidak punya pilihan lain. Karena dia melaksanakan kehendak Allah itu. Korupsi kehendaknya Allah. Karena takdir sudah ditakdirkan demikian. Maka penuntutan tanggung jawab itu nggak bisa, Bang. Robot itu nggak bisa dituntut ketika dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang dimaksudkan. Robot sudah saya setting. Ya kan? Kalau begini. Ketika itu dilakukan dia, masa robotnya mau saya hancurin? Justru saya senang. Oh, berarti robot sesuai dengan keinginan saya. Kan gitu. Gitu, Bang. Boleh gimana, Bang? Kita berikan kepada muslim-muslim yang lain dulu? Masih seru, Bang Adis. Masih seru. Satu pertanyaan lagi lah saya. Silakan. Bang Adis tadi kan nyerang-nyerang saya terus ya. Silakan. Udah saya jawab. Nih, saya sekarang mau bertanya tentang sesuatu hal yang masih mengganjal di pikiran saya. Kan tadi kan Yesus itu adalah firman Tuhan, ya kan? Iya. Agar bisa bersendiri gini, dimensi yang berbeda itu tidak mungkin bisa digapai kecuali dengan adanya Yesus ini kan? Iya, fisik. Fisik ya. Yang jadi pertanyaan, masa Yesus ditangkap dan disalib itu tuh? Jawab coba. Ya namanya fisik manusia. Yesus ketika orang-orang Yahudi, maksudnya prajurit-prajurit pasukan-pasukan prajurit yang ingin menyalibkan Yesus berkata begini, tidak ada seseorang yang bisa mengambil nyawaku melainkan aku sendiri yang memberikannya. Jadi sebenarnya Yesus merelakan dirinya dibuat seperti itu. Jadi si firman ini disalib dan tidak punya kekuatan untuk melawan atau mengutuk gitu, nggak punya. Karena Yesus itu tidak didesain seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, Bang. Kalau di dalam Al-Qur'an, Isa itu kan melarikan diri. Melarikan diri. Iya, melarikan diri lah intinya. Itu kan melarikan diri, Bang. Diangkat ke langit. Melarikan diri dan meninggalkan orang lain kan? Judas Iskariot, iya. Enggak ada, Bang. Judas, Bang. Dari mana Judas? Yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Iya, tapi tidak ada loh, Bang, di dalam Al-Quran bahwa yang diserupakan itu adalah Judas, nggak ada.
Ya oke, sekarang gini jawab dulu Bang Nah, Adis. ketika di dalam iman Tuhan kami, bisa di dalam iman tersalib, kami, tertangkap gitu. Ini nggak masuk di saya. Si firman ini bisa tertangkap dan tidak punya kuasa. Yang namanya firman atau Tuhan itu kan harus punya kuasa. Kalau kuasanya, Bang, kalau kuasanya hanya untuk lari dari prajurit Romawi itu gampang banget. Loh, Yesus berkata begini, ketika prajurit-prajurit itu datang, tidak tahukah kamu ya bahwa Bapakku yang di surga sanggup mengutus 12 pasukan malaikat? Yesus mengatakan demikian. Tapi Yesus di dalam Bible itu adalah seorang kesatria. Kalau abang bilang nggak masuk akal, masa ditangkap begini? Bukankah dia itu firman begini berkuasa? Kenapa dia tidak begini? Bang, kecil bang, kecil. Begini bang. Jawabannya gimana nih? Saya mau jawaban yang logis yang masuk nih. Gimana? Ya makanya ini saya jawab ya. Bang, keinginan Anda itu terlalu kecil dan remeh-temeh. Keinginan Anda adalah bagaimana Yesus itu selamat dari penyaliban, betul? Ya. Sayang bang, yang dilakukan Yesus lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada menyelamatkan diri dari penyaliban. Apa tuh? Bangkit mengalahkan maut, bang. Itu udah paling puncak, bang. Udah paling puncak. Mengalahkan maut. Berarti ketika disalib itu mati, meninggal gitu? Oh iya. Iya, karena kalau di dalam abang kan ibarat kata ini, abang main Bitcoin itu misalnya ya kan, beli Bitcoin ya kan, wah udah untung 2.000 perak, ambil, oh kecil mah, kecil. Kalau abang pengennya Yesus tuh harusnya menyelamatkan diri dari penyaliban, ya kan, biar keren, kan hebat kalau menyelamatkan diri, bang. Iya, secara menghidupkan yang mati menyelamatkan bisa, diri, gini bang, menyelamatkan diri dari penyaliban, pertama itu tindakan pengecut. Ya. Ya, ini saya mohon maaf nih kalau saya harus mengatakan bahwa Isa di dalam Al-Quran itu ya mohon maaf seorang pengecut. Karena dia lari. Dan menumbalkan orang lain. Nah Yesus bang melakukan hal yang lebih besar. Yaitu bangkit. Gitu loh bang. Itu bangkit itu udah lebih daripada segala-galanya bang. Satu persoalan yang tidak pernah bisa diatasi oleh manusia itu adalah kematian. Kalau manusia sudah bisa mengatasi mati, nggak usah beragama bang. Nggak usah bang. Kalau kita tidak bisa mati kekal abadi, nggak usah bang, ngapain? Orang kita kekal abadi kok, ya kan? Nah makanya di dalam iman kami bang, itu adalah puncak daripada karya Yesus itu adalah bangkit dari antara orang mati. Yeah. Nah ketika Yesus bangkit, maka kami punya harapan gitu loh. Makanya ada kebangkitan di dalam agama kami itu. Jadi kami punya pengharapan bahwa hidup ini nggak selesai waktu kami mati. Jadi kami punya pengharapan bahwa kami pun nanti akan bangkit juga dari kematian. Berarti dalam Kristen sekarang begini. Ada alam barzah juga, kehidupan setelah kematian, ada nggak konsep itu? Tapi bukan alam barzah seperti itu, bang. Ketika nanti kebangkitan, tapi itu kan kita bicara hal-hal yang masih jauh ya bang. Ya gini aja, kita bicara perbandingan Islam dan Kristen. Gini bang. Ya udah. Kalau di dalam agama Islam itu saya lihat ini mohon maaf nih bang, tidak ada harapan. Oh jadi itu istilahnya hadiah terbaiknya itu dengan bangkit itu hadiah terbaik dari Yesus itu. Oh iya, itu karya terbesar. Tapi itu ada yang komen tadi Tuhan kok bangkit katanya gitu, gimana itu jawabnya? Jadi kita sudah ngomong dari awal bang, apa itu pengertian Tuhan? Masa kita balik lagi ke situ gimana bang? Aduh. Firman ya. Kalau yang baru-baru ikut bergabung ya biarin aja lah. Tadi kan kita sudah ngomong apa pengertian Tuhan. Banyak orang tidak mengerti bang Tuhan itu apa. Tuhan jadi itu di dalam pikiran orang Tuhan itu dulu. Untuk hal ini harus menyamakan persepsi definisi Tuhan gitu kan. Iya, tadi kan kita sudah bagus itu di awal tadi. Dan Anda sudah setuju. Kan gitu. Karena di dalam pemikiran saya maupun pemikiran Bible dan pemikiran Quran, Muhammad itu juga jatuh-jatuhnya juga Tuhan juga. Sesuatu yang kepadanya kamu patuh, taat, takluk, tunduk kepadanya. Gitu loh. Kalau perspektif Bang Edis ya? Itu bukan perspektif saya bang. Saya nggak boleh menggunakan perspektif saya. Itu perspektif kitab suci. Perspektif Al-Quran dan perspektif Bible. Coba nih, kalau saya untuk sekedar di sini bang mengikuti seluruh ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Yang nama Nabi Muhammad itu kan diutus oleh Allah. Jadi secara hakikat ya itu ajaran dari Allah yang disampaikan kepada Jibril, melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, selanjutnya disampaikan pada umatnya. Jadi tidak ada yang kita tes ya, mentaati ke Nabi secara langsung bang Edis. Oke, baik. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah firman Allah. Bukan berasal dari hawa nafsunya. Dia hanyalah seorang perantara, betul? Ya. Kita tes.
Di dalam Al-Quran tidak pernah ada perintah supaya naik haji ke Mekah. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah supaya menciumi batu di Arab atau ngelempar-ngelemparin batu di Arab. Sekarang yang dilakukan umat muslim, mereka menabung puluhan juta, bahkan jual tanah, jual sawah, ya kan? Ngantri puluhan tahun sampai di Arab. Mereka lempar-lempar batu, lempar jumroh, cium-cium batu. Apakah itu ada dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran. Makanya itu, ketika abang mengatakan apakah yang diajarkan Muhammad itu ajaran Allah, ini tanda tanya besar. Tawaf itu semuanya, apa lempar jumroh itu kan ajaran dari Nabi Ibrahim. Di Al-Quran tidak ada di dalam Al-Quran masalahnya, Pak. Di dalam Al-Quran tidak ada Ibrahim itu lempar-lempar jumroh, lempar-lempar syaiton, ya kan? Masa syaiton, Bang, syaiton itu dia itu non fisik, Bang. Masa mau dilempar-lempar? Bang Edis, itu kan di hadis banyak perintah tentang haji. Nah, makanya saya bilang, karena kedudukan hadis itu sebagai landasan hukum, itu kan Quran, hadis, ijma, qiyas pun ada kedudukannya. makanya saya bilang, Bang, makanya saya bilang umat muslim telah meninggalkan Al-Quran dengan beralih kepada kitab lain. Kitab mana yang disebut? Kitab kuning? Kitab hadis, kitab karangan ulama ini, kitab karangan ini, mazhab ini, syekh ini, itu. Sekarang umat muslim seperti itu, sibuk dengan membuka kitab-kitab karangan. Sementara Al-Quran ditaruh di atas lemari, tidak dibuka-buka. Kalau buka Quran cuma pengen dapat amal doang, bukan mau cari ilmu. Kedudukan ulama itu jelas dan ada di dalam Al-Quran, Bang Edis. Pas ada ahli zikri bertanya kepada ahlinya yang ahli kompeten. Zikri, Bang, siapa yang mengatakan bahwa itu syekh ini, siapa yang mengatakan bahwa dia adalah ahli zikri? Siapa? Apanya? Oh, yang ya. Kita kasih contoh nih, Bang. Imam. Gini, Bang. Kita kasih tempat imamnya, Bang. Gini nih, imam itu kan punya mujtahid ya, orang yang beristihad. Gini, Bang Edi, sekarang saya tanya, ada orang muslim yang baru balik usia 15 tahun dan dia harus belajar tentang Islam. Dikasih Al-Quran secara terjemah, ya mungkin dia paham. Maka ada ulama yang membantu untuk menafsirkan maksud dari tujuan Quran dan hadis itu. Jadi ada asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya. Ibarat kata kita mau beli gorengan itu udah dibikin tuh di pinggir-pinggir jalan, udah dipermudah. Kita tinggal aja, tinggal pakai. Kalau bab sholat ada. Kalau kita mau cari bab niat, bab itu kan harus menggabungkan dulu dari hadis dan Quran. Sementara ulama sudah membikin yang mempermudah gitu, membantu kita karena mereka mempunyai alatnya. Karena Al-Quran itu bukan hanya terjemahan yang langsung dibaca dipahami. Ada ilmu ba'ade, mantik, bayan, balagohnya gitu, bahasa-bahasanya. Ada ayat mukamat, mutasyabihat. Itu kan harus butuh penjelasan, Bang Edis. Ibarat kata kalau ada orang yang nolak ulama, saya mah nolak ulama. Ya udah, kamu nggak usah beli gorengan, kamu bikin sendiri minyaknya, kamu olah sendiri tepung terigunya, kamu wortelnya tanam sendiri. Bisa nggak? Kalau bisa silahkan gitu, Bang Edis. Boleh saya tanggapi, Bang? Gitu. Boleh. Ya, makanya saya bilang tadi, Bang. Itulah bahwa abang ini sudah teracuni oleh ulama-ulama. Sehingga apa? Sehingga Anda menganggap bahwa firman Allah itu adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami. Seolah-olah Allah itu tidak mampu menggunakan bahasanya, menggunakan kata-katanya sehingga dimengerti oleh manusia. Anda harus perlu manusia lain untuk menerjemahkannya. Sebentar, biar saya selesaikan. Sebentar, biar saya selesaikan. Gini, tadi kan saya sudah buat perumpamaan, Bang. Kalau kita main ke rumah teman kita yang punya balita, anaknya ngomong, amanya. Nah, kita tanya emaknya, itu anakmu ngomong apa? Ah, dia jelasin, oh dia ngomong begini-begini. Karena apa? Karena seorang anak kecil ketika menyampaikan kata-kata maka akan belepotan dan tidak bisa dipahami. Masakan Anda menganggap Allah sebagai sesuatu yang menciptakan langit dan bumi tidak mampu menyusun kata-katanya sehingga mudah dimengerti? Padahal Al-Quran berkata, Al-Quran itu dimudahkan bagimu. Makanya saya bilang, Bang, sekarang umat muslim tidak percaya sama Al-Quran, percayanya sama katanya ulama. Tapi sekarang begini, kita kasih 4 mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya kan? Sekarang masalah tata cara sholat aja dah. Tata cara sholat. Oke. 4 mazhab beda-beda, Bang. Masalah kunut dan gak kunut sampai sekarang belum kelar. Masalah takbiratul ihram. Ada yang bilang begini, ada yang bilang di sini, depan begini. Ya kan? Beda-beda, Bang. Padahal apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Tapi kalau umat muslim, sholat itu begini dan begini. Apakah kalau begini dan begini bisa mencegah perbuatan mungkar? Gitu loh, Bang. Ternyata begini dan begini itu tidak pengaruh dia itu mencegah perbuatan mungkar atau tidak. Makanya, Bang, ketika saya pelajari agama Islam sibuk dengan ritualisme fisik. Sedangkan Yesus mengajarkan bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya di dalam kekristenan, Bang, di hati kita ini rumahnya Tuhan. Ada lagunya. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada. Ya kan? Disitulah kau berada.
Nah, sedangkan umat muslim, bait Tuhannya di Arab. Jauh bang bait Tuhannya. Padahal tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Makanya rohnya itu supaya tinggal di hati kita. Sehingga kita melakukan kehendak-kehendak dia. Nggak perlu begini, cuci tangan buat apa bang? Fungsinya buat apa? Udah saya Kalau jawab, mau bersih ya. mandi bang pakai sabun. Ya, saya jawab boleh nggak? Silakan. Bang Edis itu terlalu fokus pada gerakan sholat. Gerakan sholat itu kan ya olahraga juga, gerakan-gerakan mah ada. Tapi substansi nilai dari sholat itu bentuk penghambaan kita. Makanya dalam sholat itu ada kalimat inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah penguasa alam. Jadi substansi dari sholat itu bentuk penghambaan. Saya serahkan ibadah saya ini, bentuk penghambaan ini, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Bukan hanya sebatas gerakan-gerakan saja Bang Edis. Itu ada hal yang intim antara kita dengan Tuhan, itu seperti itu Bang Edis. Jadi Bang Edis nilainya hanya sebatas gerakan saja. Dan tadi Bang Edis mengatakan bahwa orang semakin belajar Al-Quran akan semakin ngaco. Gini Bang Edis, pahami dulu Al-Quran, dalami dulu setiap maknanya, tafsirannya, arahnya kemana. Bang Edis akan bisa menemukan keindahan mutiara dalam Al-Quran tersebut. Bang Edisnya juga belum belajar Quran, mau mengomentari Al-Quran. Jadi 13 tahun bang. 13 tahun di mana Bang Edis? 13 tahun. Kan yang saya ceritain tadi bang. Masa saya ceritakan lagi, iya kan? Coba gini ya, Masalahnya yang dasar tidak aja. pakai Huruf headset. idhar ada berapa? Huruf idhar ada berapa? Kalau Iya, belajar Quran, makanya bang, pertanyaan abang itu fafatain apa aja hurufnya? Huruf baik. ini Makanya muslim seperti ini. Makanya kita nggak nyambung begini. Saya itu Ya, katanya udah belajar 13 tahun. sebentar dulu bang. Ya udah silakan. Gini ya, saya itu ketika mempelajari Al-Quran pertama kali dulu seperti itu. Nggak boleh kamu baca kul huwallahu ahad, nggak boleh ahad, harus kul huwallahu ahad, harus begitu. Loh, saya bilang, tapi saya nggak ngomong karena saya kan nyegani, kan nggak enak kan. Dalam hati saya begini, Iya, loh, iya. saya itu bukan mau belajar qalqalah, bukan mau belajar tajwid, ya, bukan mau Maknanya, belajar tartil, oke. bukan mau belajar bagaimana saya membunyikannya seperti orang Arab, bukan. Karena apa? Karena di dalam iman Islam membaca huruf-huruf itu akan mendapat pahala. Tapi niat saya belajar Al-Quran bukan itu. Niat saya belajar Al-Quran untuk mengerti apa isinya, maknanya. Makanya saya sibuk mencari artinya, bukan sibuk menjadi seperti orang Arab. Dan maknanya itu bisa digapai dengan alatnya, Mbak Edis. Ibarat kata mau mancing, itu harus punya alat dong. Alatnya itu ilmu nahu, mantek, ba'ani, balago, untuk menggali itu. Jadi maknanya itu hanya sebatas makna yang nggak bisa ditafsirkan dengan makna letternya aja gitu, Mbak Edis. Baik, saya jawab ya, saya jawab. Tadi umat muslim mengklaim bahwa Al-Quran hanya bisa dipahami dengan ilmu-ilmu, ya, dengan mengatakan harus paham 15 cabang ilmu, nahu, sorob, mantik, balago, dan sebagainya. Bang, walaupun abang belajar nahu, sorob, mantik, balago, dan sebagainya, sekarang bang, kalau kita uji, coba apa arti alif lam mim? Gak ada yang bisa, bang. Gak ada yang bisa. Makanya saya bilang, itu adalah kebohongan yang terus-menerus didengungkan. Akhirnya semua muslim percaya bahwa untuk memahami Al-Quran harus belajar nahu, sorob. Padahal di dalam Al-Quran apa dikatakan? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Suruh nanya bang kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Ahlul kitab, ya. Iya, sekarang Tapi umat ahlul muslim. kitab yang dulu, Bang, yang orisinil. Nah, ini Sekarang mulai nih. dirubah-rubah. Mulai nih, bang, di dalam Al-Quran. Masih orisinil nggak itu Injilnya? Oke, baik. Gini bang, di dalam Al-Quran disebutkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebelumnya. Tapi apa Masuk yang rukun dilakukan? iman percaya dengan kitab-kitab, Bang. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh umat muslim? Justru umat muslim sekarang malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya sampai sekarang masalah kunut dan pilak kunut nggak beres-beres. Loh, di dalam Al-Quran itu kepada kitab sebelumnya. Tapi kata ulama harus baca kitab ini, syekh ini, kitab ini. Akhirnya apa? Makanya saya bilang, apakah umat muslim membaca kitab sambil koprol? Kan tidak mungkin. Sehingga yang disuruh beriman kepada sebelumnya malah beriman kepada kitab sesudahnya. Justru karena membaca Quran ini, karena di Quran ada tentang cirian Nabi Muhammad gitu ya, ciri-ciri Nabi terakhir yang akan diutus. Dan orang-orang kala itu, ahlul kitab itu tidak menginginkan Nabi terakhir itu dari golongan orang Quraisy ini, Itu orang fitnah Arab yang ini. keji, Bang. Maka dirobeklah sebagian lembarannya dan dihilangkan. Makanya sebab itu udah nggak orisinil lagi, Pak Dis. Waduh, ini fitnah yang keji. Gini bang, gini bang. Orang ada di Qurannya. Oh, nggak ada bang. Gini, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil itu dirubah-rubah atau dipalsukan. Tidak ada. Tidak ada bang. Justru yang ada di dalam Al-Quran, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara, nah ini kalau saya mengutip kata Ustadz Nababan, ya dia bilang begini, tidak boleh berdebat dengan ahli kitab dengan cara yang baik, nggak boleh, harus dengan cara yang terbaik, kata dia.
Al-Quran memerintahkan, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, katanya, yang paling baik, ya kan? Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah, diperintahkan ini, katakanlah kepada para ahli kitab, kami beriman kepada kamu, kepada yang diturunkan kepada kamu, dan kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu, dan kepadanya kami berserah diri. Itu kata Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran berkata kami beriman kepada yang diturunkan kepada kamu, sementara umat muslim zaman now tahun 2025 malah mengatakan kitab yang diturunkan kepada kamu dipalsukan. Ini makanya saya bilang umat muslim sekarang sudah tidak mau lagi membaca Al-Quran, ya, karena memang niatan baca Quran cari pahala, bukan mau cari tahu, Bang. Berat gitu. Maka di sininya letak diwajikannya menuntut ilmu itu, ilmu agama itu gitu, Bang Edis. Karena ada alatnya untuk menggalinya. Loh, sekarang begini, di dalam Al-Quran, kalau baca terjemahannya doang tuh nggak nyambung, Mbak Edis. Susah orang nangkepnya. Oke, coba jikalau terjemahannya salah, mohon dikoreksi, yuk. Kalau ini saya senang. Coba buktikan bahwa terjemahannya kurang tepat, begitu, yuk, coba. Seperti gini, innallaha 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di aras. Coba artikan, jelaskan itu. Itu ayat. Ya, kalau bukan masalah itu, Bang. Kalau itu kan masalah internal muslim. Gini, yang dimaksud dalam diskusi lintas iman, ya kan? Karena itu pun berdebatan juga gitu loh. Makanya saya bilang itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya kan? Apakah Allah di atas arsy-Nya? Apakah Allah menempati ruang? Kan begitu. Itu sampai sekarang belum kelar-kelar itu debat muslim itu. Udah kelar. Belum. Ada ulama yang menakwilnya. Sekarang begini, justru di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Kok malah ditakwil-takwil seolah-olah tidak percaya kepada Allah. Nah, sekarang begini. Ini salah satu fitnah yang akhirnya dipercaya oleh banyak muslim. Dikatakan begini, bahwa tanda kenabian itu adalah berupa di punggung, ya, macam tai lalat atau tompel begitulah. Itu Bang Edis, data keterangannya di mana itu? Ya, kan tidak tahu. Ya udah sharing aja, jadi Oke, baik. Iya, itu gini, sebentar ya. Cari dulu. Wah, saya kalau ini masalahnya kita lagi nggak bahas itu, Bang. Enggak, masalahnya saya juga nggak tahu gitu, makanya ingin tahu. Silakan. Ya, kita cek ya apakah masih ada nih. Misalnya nih ya, coba kita dengarkan sebentar. Jadi maksudnya aja gimana tuh? Itu juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna kemerah hitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Macam tompel kan? Macam tompel kan? Terus. Iya, terus tompel. Bang, mana ada Bang tanda kenabian tompel? Yang bener aja tanda kenabian tompel. Bang, tanda kenabian, ini tanda kenabian. Jikalau dia berbicara atas namaku, terjadi. Itu tanda kenabian. Contoh. Saya bilang, besok jam sekian akan ada gempa bumi dan akan ada tsunami dan begini. Kejadian. Itu tanda kenabian. Tanda kenabian adalah ketika dia berkata, bernubuat akan sesuatu, maka perkataan itu terjadi. Itu Bang tanda kenabian kok tompel. Mungkin itu lebih ke tanda fisiknya, Bang. Tapi kan ada yang namanya irhas, tanda-tanda calon nabi itu ada. Dia mempunyai keajaiban di luar nalar yang disebut dengan irhas. Tapi gini lah Bang, intinya gini, memang banyak orang itu kan beragama hanya sekedar ikut-ikutan, ya kan? Nah, saya ini Bang, saya ya berpetuah lah atau menasehati. Ketika saya menghabiskan waktu saya ya mempelajari Bible, mempelajari agama Islam, ya terutama Al-Quran, saya dapati Bang, bahwa ya saya panggil Anda untuk pergi kepada jalan yang benar. Karena Anda masih tiap hari berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sementara Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus firman Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Sementara Muhammad bukan firman Allah yang menjadi manusia. Bukan firman Tuhan. Sedangkan Muhammad saja berkata, dia tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Betul? Karena ada satu percakapan antara dua muslim menceramahi siapa itu ahli tafsir Al-Quran di Indonesia, asal Indonesia, Pak Quraisy Shihab. Apa kata Quraisy Shihab? Tidak benar bahwa Muhammad sudah dijamin masuk surga. Tidak benar. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi bahwa disuruh mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Ya, sebentar Bang. Nih, saya bacakan ayat Qur'annya. Kalau saya ngomong harus ada dasarnya, Bang. Di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9, bisa Bang cek. Qul, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui
apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Muhammad sendiri disuruh ngomong begitu. Dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap pengikutnya. Kan bagaimana mungkin umat muslim mengarang-arang cerita bahwasanya sahabat begini dijamin masuk surga, sahabat ini dijamin masuk surga. Dia Muhammad disuruh ngomong nggak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Iya. Bang, ada anak-anak ini bang. Kita bisa di ban sama tok-tok ini. Iya, makanya. Mungkin nanti sambung lagi bang ya. Sambung lagi Bang Edis. Oke, Jadi saya nggak makasih fokus bang, nih. bang kasih bang. Anak langit sudah mampir. Oke. Terima kasih bang. Besok mampir lagi. Hai. Oke. Ya, begitu ya teman-teman ya. Teman-teman yang baru ikut bergabung, teman-teman jangan lupa follow ya. Follow. Nanti kalian nyesel kalau kalian tidak follow saya. Nanti kalian ketemunya akun-akun yang bukan akun saya. Karena banyak akun palsu. Ya, jadi akun real, akun asli Edis TV yang sekarang kalian tonton ini. Nah, kalau kalian lihat Edis TV yang lain-lain yang kalau siaran nggak nampak wajah itu bukan saya. Seperti itu, ya. Dan teman-teman sekali lagi terima kasih topi cowboy-nya. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman ya, kita punya harapan, kita punya mimpi supaya kita bisa mendirikan rumah apologet, rumah penginjilan, ya kan? Kita menginjil via udara, ya. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa apologet ya. Salah satunya teman-teman, saya nggak usah sebutkan inisialnya lah. Intinya begini, kalau bisa kita itu punya menara sendiri. Ya ini kan sudah termasuk menara siar sendiri, TV sendiri ya kan. Punya TV, punya menara, punya ini. Jadi kita pemancar kita sendiri. Nah jadi teman-teman di sini sekali lagi saya mengumumkan ada kolekte ya, kolekte untuk pendirian rumah apologet kepada teman-teman yang tergerak hatinya, terutama saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya, karena rencana kita ke depannya ya kita punya channel-channel seperti ini ya, ada channel YouTube, ada channel ini, kita menyiarkan atau mendakwahkan Injil dan kebenaran. Walaupun ya berliku-liku ya. Nah, walaupun berliku-liku ya, karena kalau kita berapologet gini apalagi lawan diskusi kita muslim ya, kita rawan-rawan kena penistaan. Iya, karena sikit-sikit dibilang kita penistaan. Jadi untuk yang rawan-rawan seperti itu makanya kita rencana kita mendirikan rumah apologet ya, bukan di Indonesia teman-teman ya. Kita dirikan di, teman-teman sudah pada tahu lah ya saya ada di mana. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya bisa teman-teman berkolekte dengan mensupport Edis TV dengan cara lihat ke profil saya ya, lihat di situ ada tulisan kolekte, terus ada link ke bawah, pencet aja teman-teman. Nah kepada teman-teman yang lagi nonton di YouTube ya, karena banyak juga lagi yang nonton YouTube, teman-teman bisa support saya ya dengan mensupport saya seperti di sini teman-teman. Nah itu silakan teman-teman bisa screenshot ya, tangkap layarnya, cekrek ya, tangkap dulu layarnya, teman-teman bisa support saya di situ ya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Tadi apa temanya tadi? Mana ya temanya tadi ya? Nah ini tema kesukaan ini. Tema kesukaan saya. Makasih Topika Boy-nya. Terima kasih. Oke, kita naikkan ada Pak Reza. Waduh. Lama tak jumpa ini dengan Pak Reza. Iya, halo Pak Reza. Kenapa dengan Pak Reza ini? Halo Pak Reza. Baik, nampaknya Pak Reza sedang macet-macet ya teman-teman ya. Sinyal dia nampaknya sedang gawat darurat. Oke, kita turunkan dulu ya. Kita kasih naikkan lagi ada Asmadi Munte. Ya, Asmadi Munte. Halo Asmadi Munte. Silakan nyalakan kamera. Kita nyalakan kamera dulu. Wah, kalau ini Ustadz beneran ini. Cuman sayang masih takut dengan jamaah Islam yang awam-awam. Halo Edis, Halo, pintar gimana kabar? Maksudnya sehat Edis. Oh ya Edis, video hasil diskusi kita kemarin rupanya udah ada Edis upload ya. Saya lucu juga melihatnya itu. Oh bukan saya upload, itu orang-orang. Jadi, bahkan siaran kita sekarang ngomong ini di live kan di beberapa channel YouTube gitu loh. Walaupun tanpa izin saya, dan gara-gara mereka ya YouTube kita tidak monet-monet. Seperti itu. Oke, jadi gini Edis kan, kalau sekarang kan kita sudah ada sediakan Al-Quran original text ini Edis ya. Kita penasaran dengan kata-kata Edis, Al-Quran itu dibaca, dipahami, bukan ditanyakan kepada ulama. Nah, ini keren. Nanti kita bahas juga tema Edis ini menarik juga kita bahas.
Ini saya bukakan Al-Quran yang masih original teks. Coba nanti buktikan, Edis, betul nggak Al-Quran itu dibaca, dibuka, dipahami tanpa tanya kepada ulama? Saya penasaran itu, Edis. Silakan, silakan. Oke, kita balik kamera dulu ya biar kita bukakan ayatnya ya. Silakan. Saksikan teman-teman ya bagaimana Edis menanggapi. Kita balik kamera dulu. Edis jangan itu, nanti buka terjemahan. Ini kan kita akan enggak, saya buang dahak dulu karena tenggorokan saya agak berdahak. Silakan. Oke, Edis. Ini kan kita penasaran juga kan, Edis. Yang namanya ilmu pengetahuan itu perlu. Kadang yang dibilang Edis itu kan katanya Al-Quran dibuka, dibaca, dipelajari, bukan tanya pada ulama. Nah, itu ngomongan si Edis. Oke, Edis, coba dulu baca, kemudian kamu jelaskan kalau lomba-lomba baca, ini mohon maaf nih. Ini kalau lomba-lomba baca, terus terang saja saya tidak berminat. Bukan lomba baca loh, Edis, menyangkut dengan pernyataan. Ya, silakan saja, silakan. Bukan ditanya kepada para ulama. Bahwasanya Al-Quran itu kalau dibaca harus melalui tafsir para ulama. Gimana? Di sini kita akan membuktikan bahwasanya orang tidak akan bisa memahami Al-Quran itu kecuali dia sudah tahap ulama. Arti ulama kan artinya ilmunya luas, jamak daripada berarti Al-Quran bukan untuk semua manusia ya? Artinya gini, Edis ya. Sebentar, Asma Dimunte. Berarti Al-Quran bukan untuk semua manusia, tapi hanya untuk ulama saja. Nah, teman-teman dipalingkan. Jadi ini kembali lagi, Edis. Halo, Edis. Ini bagaimana ini? Coba, saudara. Benar kan kawan-kawan, kan Edis bisanya cuma jadi framing, kita buktikan ucapannya sendiri dia nggak mampu. Tadi Ustadz Asmadi Munte berkata bahwa kalau mau paham Al-Quran harus tanya ulama. Ya karena Anda keturunan ulama, biar umat datang kepada Anda. Biar pesantren masalah kita biar bisa nambahin. Oke, ngomong dulu Edis. Ya sudah, coba tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran bahwasanya membaca Al-Quran harus dengan tafsirnya ulama. Silakan. Akan kita ini saya kemarin kan menyatakan kalau memahami Al-Quran itu bimbingan guru atau ulama. Itu statement saya, Edis. Kemudian kalau Edis mengatakan kan, oh tidak perlu bimbingan ulama, Al-Quran itu dibaca, dipelajari. Nah, sekarang kita buktikan dulu, Edis. Sudah saya bukakan Al-Quran original text. Benarkah, Edis, setelah membaca, setelah dibukakan Al-Quran? Waduh, ini lomba baca huruf Arab nih. Ini hanya sekedar lomba-lomba baca huruf Arab. Yang bilang lomba baca Al-Quran ya siapa? Sudah, silakan saja Ustadz Asmadi Munte bacakan artinya biar semua orang mengerti. Ayo silakan. Intinya Edis nggak bisa kan? Berarti betul lah apa yang disampaikan oleh kita jadi debat kusir di sini. Baik, mohon maaf ini Ustadz Asmadi Munte saya turunkan. Kita jadi debat kusir ini. Kan saya beri Anda kesempatan di mana ayatnya yang berkata Al-Quran itu hanya bisa dipahami menurut tafsirnya si ini, si fulan kagak ada. Gitu loh. Ada beberapa santri pernah kejadian di Lombok, ya. Bagaimana mereka membakar buku-buku tafsir, ya. Apa yang mereka katakan? Selama ini umat muslim tidak boleh mengerti Al-Quran sesuai dengan apa yang dia dalami. Dia harus menginikan pikiran dia kepada ulama-ulama yang dulu, kata dia. Lalu dia protes itu. Bukankah Al-Quran itu dimudahkan? Bukankah Al-Quran itu dikatakan tidak ada keraguan padanya? Kenapa Anda harus ragu-ragu nanya sama orang? Saya ketika mendalami Al-Quran, ketika belajar Al-Quran selama 13 tahun, tidak ada saya dapati di dalam Al-Quran bahwa kalau mau paham Al-Quran harus baca kitabnya si Udin. Tidak ada. Kalau mau paham Al-Quran harus merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Tidak ada. Bahkan Ibnu Katsir, Jalalain tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Duh, gimana sih? Di Quran mana ada ayat yang berkata kamu harus paham nahwu shorof, balaghah, mantik, bayan? Di mana? Kalau ada, saya lompat dari Monas, saudara. Duh, yang saya temukan di dalam Al-Quran bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu hanya dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah ayat-ayat yang muhkamat, yaitu jelas, terang benderang. Jelas, semua orang kalau baca itu jelas. Itu namanya muhkamat. Dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat ini disebutkan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Nggak ada. Terus ngapain saya cari tahu? Untuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu loh. Juma minta naik. Mana berani? Mana? Lihat dulu. Apakah ada di antrian? Nggak ada. Kalau Juma masuk ke sini, ya, saya pasti akan memberikan penghargaan yang sangat besar. Karena dia itu buronan saya.
Dia nantang-nantang saya. Bahkan nantang-nantang seluruh pendeta, seluruh orang OTN katanya. Tapi giliran dijabani, saya diblokir sama dia. Itu yang terjadi. Ya. Oke, kita kasih naik Alik. Ya, silakan Alik. Halo Bang Alik. Selamat siang. Selamat siang Bang Alik. Apakah Bang Alik seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Nggak bisa nyalakan kameranya. Tidak bisa menyalakan kamera. Oke, mohon maaf. Kalau begitu saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf sekali. Kenapa kalau nggak? Ya, silakan ya. Syarat naik kemari. Pertama, Anda wajiblah seorang muslim yang masih bangga bahwa Anda orang muslim. Jadi ketika Anda menyalakan kamera, Anda tidak perlu takut dan khawatir dan malu bahwa Anda orang Islam. Tidak perlu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya adab dalam pengertian tidak boleh datang masuk-masuk lalu marah-marah. Tidak bisa ya. Kita diskusi yang baik gitu ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sakurun. Kalau Juma ada naik kemari. Saya sudah datangi ke channel dia. Saya tanya di kitab mana ada tanda kenabian berupa tompel, gelagapan. Pakai baju tuh. Ya, Sakurun, apakah Anda seorang muslim, Bang? Iya, saya seorang muslim. Baik, silakan nyalakan kamera, Bang. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke, siap. Kok gelap, Bang? Jam berapa? Halo, Assalamualaikum. Saya non muslim, Bang. Oh, iya, sorry. Kalau non muslim tidak boleh Abang mengucapkan assalamualaikum. Itu melanggar hadis. Sorry, Bang. Iya. Karena Ini topiknya apa nih, Bang? topiknya apa yang Abang kuasai? Ini, nih. Buktikan Muhammad bukan Tuhan kalian, yuk. Tapi macet-macet Abangku. Macet. Macet. Dengar dulu. Dengar dulu berapa ya? Kata-kata Iya, masalahnya Bang, gimana kita mau dengar? Suara Bang macam listrik Ya, tinggal 3 dulu. watt. Oke lah Bang. Nanti Abang perbaiki dulu sinyal Bang, baru naik lagi kemari ya. Gimana kita mau bicara? Sinyal seperti itu, saudara ya. Sekali lagi teman-teman ya, kita teman-teman punya harapan ya untuk mendirikan rumah Apologet. Jadi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke channel Edis TV ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube ya, di YouTube teman-teman bisa klik di kolom pencarian channel saya yang aslinya ya. Karena banyak di antara kalian ini nonton dari bukan channel saya ya. Jadi mampir ke channel saya aslinya Edis TV, cari aja logonya persis sama seperti itu, ada salib hitam tulisan Edis TV di bawahnya ya. Follower saya itu sekitar 55.000 orang itu di YouTube ya. Jadi teman-teman silakan mampir ke sana kalau mau mensupport, ada kok di deskripsinya, kolektor segala macam ada di situ teman-teman ya. Karena ada juga saya lihat channel Edis TV di YouTube baru tapi bukan channel saya seperti itu. Ya, saya tidak tahu. Banyak orang yang kita nggak tahu tujuannya apa ya. Apakah hanya sekedar ingin meluaskan pemancar ya, atau ada motif lain kita tidak tahu. Tapi saya hanya menunjukkan bahwa yang asli adalah yang Oke, kita kasih naik lagi ada Barber Burbir. Jadi kali Barber Burbir. Iya, Barber Burbir. Silakan nyalakan kamera, Bro. Halo Bang Dis. Halo, silakan nyalakan kamera. Saya Kristen Bang Dis. Halo Bang Dis. Ini Bang Dis, mau nanya ini Bang Dis sedikit ini. Ini kan kemarin kan ada di Palu kan, ada pendeta dari Kanada yang ini siapa? Pendeta Jungren ya. Peter Jungren datang di sini mau KKR, tapi di demo 2 hari 2 malam ini sama ormas. Katanya kalau masih lakukan ini dia mengancam akan ini melakukan kekerasan sampai semuanya itu banyak banget di jalan. Iya, makanya turun begini, jalan Bang. mereka banyak sekali Bang. Iya, makanya begini Bang, kita ini memang ya kaum minoritas ini memang kita itu memang diperlakukan tidak adil Bang oleh negara gitu loh. Negara seolah-olah seperti tutup mata begitu. Kayaknya negara itu udah kalah sama ormas. Suara saya kedengaran Bang? Iya, kedengaran Bang. Nah, makanya seperti saya bilang, memang sekarang ini Bang, kalau kita ingin mengadakan kegiatan-kegiatan fisik di Indonesia ya yang berhubungan dengan Injil, memang akan ada ormas-ormas yang mengamuk, akan ada ormas-ormas yang khawatir, ketakutan akan punahnya agama Islam, ya punah tergerusnya akidah agama Islam. Itu fakta Bang. Makanya
kita jangan kehabisan akal begitu. Kita punya media sosial yang tidak bisa dibatasi oleh fisik seperti itu. Ya karena memang seperti inilah ya. Ya, ketika ulamanya Muslim yang datang ya ke Indonesia nih, nggak ada bang, langsung dikawal polisi. Nah, padahal yang disampaikan apa? Yang disampaikan ajaran agama orang lain. Dia membahas-bahas Bible, membahas nubuatan Muhammad dalam Bible, mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim dan lain sebagainya. Tapi kita mengundang seorang pendeta untuk KKR saja, tidak ada ngomongin agama lain, ya mereka panas. Itu fakta bang. Jadi sampai bannernya bang itu dia diturunkan semua, ini aksesoris yang dipromosikan diturunkan semua bang. Makanya itu bang. Tapi kalau bannernya kalau kayak begini bang, kalau pakai pasang bannernya begini, itu nggak ada yang nurunin bang. Satpol PP aja mungkin nggak berani nurunin bang kalau bannernya kayak begini. Nah, coba kalau bannernya begini, benarkah Bible dipalsukan? Nah, kalau bannernya begini mereka seneng. Ya itulah keadaan kita bang, mau gimana? Kaum minoritas yang diperlakukan tidak adil oleh negara seperti itu. Makanya kita tidak kehabisan akal bang. Ya masih terbuka jalan ya dengan cara media sosial seperti ini. Ini misalnya nih bang ada 4.000 orang ini. Ini kalau anu udah bisa KKR juga. Gitu bang ya. Oke bang, ya lanjut Bang Iris. Oke, makasih Bang Barberbur. Ya, kita nggak bisa apa-apa Bang, kenyataannya seperti itu. Saya turunkan ya Bang ya. Ya, itu teman-teman ya kayak begitu. Kita itu memang tidak diperlakukan tidak adil, gitu loh. Karena apa? Karena ya kaum minoritas, begitu. Berat, iya. Sangat berat. Woi, kau dibilang drama? Drama dari mana? Kok kau bilang drama? Coba kamu naik ke sini coba. Drama. Saya ini, biar kamu tahu ya, saya ini di negara saya ya, di Indonesia tidur nyenyak, punya rumah, makan nggak kekurangan, gitu loh. Nah sekarang saya itu bertolak belakang, keadaannya itu berbanding terbalik sama keadaan yang saya masih di Indonesia, gitu loh. Gua bilang drama. Seandainya berdebat Islam Kristen itu bisa adil, ya bisa adil, ngapain saya harus ada di sini? Ngapain? Untuk apa? Menyusahkan diri saya untuk apa? Gitu loh. Saya harus jauh. Ya, dengan orang-orang, dengan teman-teman, untuk apa? Oh, drama gimana? Ya, kita kasih naik ada Jega. Ya, silakan Jega. Nyalakan kamera Jega. Shalom Bang. Sebentar saja Bang. Kristen lagi. Bang. Ini Bang, saya juga agak ini tentang yang tadi itu yang minoritas kita tuh. Itu apa sih alasan sebenarnya mereka tuh nggak suka kalau penyebaran Injil itu ada Bang? Kenapa kira-kira gitu Bang? Ya pertama-tama seperti yang dikatakan Juma dan kawan-kawan, alasannya adalah supaya iman orang Islam itu tidak rusak begitu. Oke. Artinya gini lah, mengapa namanya kalau memang Kristen itu dianggap salah, kenapa harus takut kepada yang salah? Ya, makanya saya bilang Bang, kebenaran itu tidak perlu takut untuk diuji, tidak perlu, karena kebenaran itu pasti akan berdiri tegak sekalipun ombak menerpa, ya, seperti batu karang, ya kan? Ya. Sedangkan kebohongan itu memang harus ditutup-tutupi. Oke Bang, oke. Gitu. Terima kasih Bang Dis. Itu Bang ya, kita berikan kesempatan buat para MC Bang ya. Iya Bang, Tuhan memberkati. Oke, amin, Tuhan berkati. Ya, saya turunkan dulu. Ya, silakan ya teman-teman yang muslim kalau mau naik ya. Mari naik ya. Pertama-tama ingat, Anda kalau naik kemari ya, bawalah ilmu, jangan membawa emosi seperti itu. Ya. Ya, Ade Andes. Silakan nyalakan kamera Anda, mari diskusi dengan baik, silakan. Oke. Silakan diskusi dengan baik ya, tanpa perlu harus marah-marah. Ya kan, apalagi kamu darah halal. Waduh, ini diskusi darah halal. Ya, gimana Ade Andes? Silakan. Udes. Silakan. Apa yang ingin Anda tanggapi dari pembicaraan tadi atau bagaimana? Silakan. Yang pengen aku tanggapin katamu cuma takut samamu, ya kan? Pertama. Gini.
Ketika saya datangi ke kandangnya, dia itu malah membisu-bisukan saya. Ada di sini muslim yang datang saya bisu-bisukan? Kagak ada. Mana ada muslim di sini datang saya bisu-bisukan? Jangan memperhatikan kata-kata. Semua itu nggak mau debat sama kamu karena otak kamu tuh nol, jauh di bawah dia. Ada baik. apa-apa Kita putarkan ya. Mau kita putarkan videonya? Jangan dipotong-potong ya. Kamu Silakan, coba anu dulu, coba. Kamu ngomong dulu, silakan. Tipe kamu itu aku berdebat. Berunda semua itu nggak level kamu. Kamu gitu. modal congor. Gitu. Kalau berdebat kabur. Terus? Gak ada yang dibahas, semakin bodoh orang berdebat samamu. Makanya semua malas berdebat samamu. Sudah? Coba ya kita dengarkan ini ya. Kita dengarkan ini ya. Permisi, silakan masuk. Oh, sebentar. Bukan nih. Sebentar. Sabar. Tugas saya adalah memperjelas perbedaan. Coba dengarkan. Ini banyak ketawanya. Sebentar. Banyak ketawanya ini. Coba semua berani nggak kalau cuma dibantu satu malam pres 2. Oke. Kalian semua lawan saya satu orang. Syaratnya satu aja. Jangan dibisukan. Jangan ditekan di mana? Baik. Nah, dibisukan kan? Itu saya masuk ke kandangnya dia itu. Si Juma dan dayang-dayangnya. Ada si ini mualaf Prince. Ini ngumpul semua itu ngumpul. Saya datangi. Ya, karena kamu itu saya datangi kandangnya, yang ada saya dibisu-bisukan. Lagi bicara dibisu-bisukan. Berani. 1 lawan 1 saya ajak, tidak berani dia. Malah dia mengatakan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan bisa menang. Itu kata Juma, gimana? Karena Edis itu bodoh, nggak apa. Membawa data, dia itu modal congor aja. Menghayal. Baik. Edis itu ketinggian kali. Jadi menurutmu dia nggak mau debat dengan saya? Ya karena kamu nggak ada ilmu. Karena saya nggak ada ilmu. Baik. Coba ya kita dengarkan ya. Ini suara siapa ya? Kita dengarkan ya. Nih kita dengarkan. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma. Secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Nih, dengarkan ini. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Lihat itu. Dia panggil-panggil itu nama saya itu. Tapi giliran saya datangi dia seperti orang mau tenggelam, Dia tahu pengikut kamu itu nggak ada ilmunya, semakin kalian mengikuti Edis. Lu kalau tidak ada ilmunya, kenapa dia memanggil-manggil nama saya? Ini loh, saya dipanggil-panggil sama dia, disebut-sebut, dengerin. Kristen itu bermodal kepercayaan aja. Dengar. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Giliran saya datangi dia datang. Gimana? Semakin sering kalian nonton Edis, kalian semakin bodoh pada yang nonton. Kok bisa? Intinya begini, saya sudah datangi dia, sudah saya tantang dia, sudah saya datangi ke channelnya, tetapi dia ketakutan, tidak berani. Coba berani nggak? Kalau berani, ayo diatur waktunya. Atur waktu saya sama dia di komal masing-masing, nggak apa-apa. 5 menit kita pertontonkan seperti keinginan dia. Kita pertontonkan. Ayo apa yang kamu kuasai, apa yang kamu ketahui sama aku aja, sama dia. Tadi kau bilang si Juma, sekarang kau bilang sama aku gimana? Ya, semua itu bukan level kamu Edis, kamu itu kosong, nol. Loh. Sekarang intinya begini, kenapa? Dia saya datangi ke channelnya, tetapi dia tidak berani. Kenapa? Kamu ngomongkan itu. Hah? Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma. Secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Yang penyesat aslinya kamu. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk dengar dulu. Islam dan Kristen. A few moments later. Kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari SMP saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. Di tempat perang sama dia. Tapi saya mau perang. Ketika saya tahu dia pasti suka. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PKP-an. Karena kalau saya kasih ruang PKP-an, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Udah, nggak ada ilmunya dia. Yang penyesat kamu sebagai Edis. Bang, coba selama Anda nonton channel saya ini, pernahkah ada satu saja perkataan saya, pernyataan saya tentang Muhammad yang merupakan fitnah? Saya kasih contoh.
Bukan Muhammad, kamu tuh memplan isi otak kamu aja yang sendiri. Oke, coba aku tes dulu ya, aku tes dulu. Betulkah Muhammad yang adalah suri tauladan kalian adalah satu-satunya nabi yang kena sihir? Betul atau tidak? Itu isi otak kamu yang kamu bawakan sama orang itu, Edis. Nanti kita, betul nggak Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bukan kena sihir, Edis. Paham gak sih? Jadi Muhammad nggak pernah kena sihir? Enggak pernah. Pantesan kamu masih jadi orang Islam. Ternyata kamu tidak tahu apa-apa tentang Islam. Oke, kita buktikan ya, ya kan? Nih, apakah Muhammad kena? Dengarkan, ini Abdul Somad ya, dengarkan. Islam itu semuanya pakai otak, pakai otak. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Oh, itu Abdul Somad, ya kan? Terus Khalid Basalamah nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih. Mau lagi, nih. Ini dia otak dia yang. Sebentar ya. Lagi iklan. Coba dengar dulu, jangan diganggu dulu, Bang. Rasulullah pernah terkena sihir. Coba kalian analisa di sini ya. Aduh, Bang, ini mohon maaf nih, kalau abang kayak begini kita nggak bisa dengar. Mau dengar? Aku cuma menyadarkan. Kenapa panik seperti itu, Bang? Tadi abang bilang Muhammad tidak pernah kena sihir. Ketika saya putarkan video para ustadz mengatakan Muhammad kena sihir, abang bingung. Tolong dengerin ya. Saya minta waktu 3 menit. Kalau edit kalau debat 3 menit diturunin kabel. Saya minta waktu 3 menit boleh? Saya minta waktu 3 menit boleh? Udah lah, stop lah kamu. Dengerin ya. Dengerin. Ada begini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Nggak ada yang standar yang nonton kamu ini. Rasulullah di bawah standar aja. Terkena sihir atau guna-guna. Nol aja istilahnya misalkan Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna. Kita tanya sama Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya. Kena sihir gimana? Sudah kamu akui? Ayo sekarang bersaksi. Aku bersaksi. Enggak, aku bersaksi. Aku cuma menyampaikan kepada yang sering-sering nonton. Kau bilang saya tidak berilmu. Kau bilang Muhammad tidak pernah kena sihir, tapi nyatanya siapa yang tidak berilmu, saudara? Siapakah yang tidak berilmu di sini, saudara? Dan sungguh kamu tiada lain adalah orang-orang yang nekat. Dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan siapakah orang-orang yang super nekat itu? Yaitu mereka yang berkata saya tidak punya ilmu, padahal dia sendiri yang tidak punya ilmu. Oh, gimana? Dia bisa mengambil pelajaran di situ. Kalau dari kamu ini semakin bodoh orang kamu bikin. Semakin banyak pengetahuan. Dan sungguh mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang suka menebar fitnah. Dan apakah fitnah itu? Yaitu mengatakan sesuatu yang tidak benar, mengatakan bahwa itu adalah kabur dia, saudara-saudara. Makasih topinya, makasih. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman yang support Edis TV, teman-teman dengan cara mampir ke channel Edis TV. Kalian yang menonton di platform yang lain, silakan teman-teman bisa mampir ke TokTok ya teman-teman, karena banyak yang nonton melalui platform lain dia tidak tahu ya channelnya ini di mana ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ya di YouTube atau di mana, atau di ternyata bukan hanya di YouTube juga, di Facebook juga, di Instagram juga katanya. Waduh, saya heran ini ya, orang-orang banyak ya. Di lain pihak ya memang tujuan kita ya, artinya syiar kita atau mulut atau toa kita kan semakin banyak. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya yang menanggung resiko itu saya, saudara. Nanti yang dicari-cari itu adalah saya. Kan begitu. Nah, makanya ya saya memiliki rencana untuk mendirikan rumah apologet seperti itu. Jadi teman-teman ya, mari kita bersama-sama ya mendirikan rumah apologet. Jikalau teman-teman semuanya bersatu padu ya, itu bukan hal yang sulit teman-teman, tapi hal yang mudah. Ya, intinya saya sudah ada ya yang punya saya ya dana yang punya saya ya dari hasil keringat saya waktu zaman-zaman dulu ya, tahun-tahun 2015 itu sekian itu ya udah saya kumpulkan. Kekurangannya itu maksudnya dari para pemirsa penonton ini, seperti itu. Jadi teman-teman yang tergerak mensupport Edis TV, teman-teman bisa support saya di sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, silakan teman-teman support saya di situ, silakan di screenshot ya teman-teman ya.
Screenshot, tangkap layar supaya teman-teman tidak kehilangan nomornya, teman-teman ya. Seperti itu. Masih banyak yang kejang-kejang ini. Kenapa sih kalian kejang-kejang seperti itu? Kenapa? Aduh, kok kejang-kejang marah-marah? Yang saya katakan itu fakta loh. Makasih ya teman-teman yang support, yang memberikan gift di TokTok. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Dibilang katanya mengada-ngada. Tolong ya, yang marah-marah silahkan naik nih. Saya kasih kesempatan loh kepada kalian ya. Oke, kita kasih naik. Ada anak petani nih bos. Petani nih bos. Dikatakan Nabi tidak bisa kena sihir. Nabimu yang kena sihir bagaimana? Ya, anak petani silakan nyalakan kamera bro. Halo. Berat saudara-saudara. Jadi dia ngantri lama, tapi bukan memberikan bantahan, bukan memberikan jawaban, hanya melakukan hal yang unfaedah, tidak ada faedahnya. Aduh, untuk apa begitu? Aduh, sang legenda. Ya, sang legend. Silakan nyalakan kamera, bro. Aduh, sebentar Bang Edis. Oke, bisa baik. Saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Kita tidak punya waktu seharian ya, teman-teman ya. Kita tidak punya waktu seharian. Kita langsung aja kalau naik, nyalakan kamera, kita mulai diskusi. Ya, Ardi Sopena. Ardi. Silakan nyalakan kamera, Ardi. Silakan Ardi, nyalakan kameramu. Mari, bawa argumen terbaikmu ya. Jangan bawa amarahmu. Silakan. Siang Bang Edis. Silakan Ardi. Apa yang ingin mau kau sampaikan? Apa? Silakan. Macet. Siang Bang Edis, siang. Ya, silakan Ardi. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Gini Bang, saya dari Kristen. Oh, Kristen. Kita lagi ngundang yang Muslim, Bang. Oh iya, nggak gini boleh saya ngomong sebentar Bang Edis? Sebentar Bang, gini, kita ini kan mengundang yang Muslim. Nanti kalau Abang naik begitu Kristen, nanti Kristen yang lain semua naik. Udah pengalaman saya Bang. Kalau ada satu Kristen saya naikkan, boleh naik. Nanti yang lain naik semua. Kalau Abang ada pesan, boleh sampaikan lewat inbox ya. Oke, Bang, siap-siap. Makasih Bang. Mohon pengertiannya, mohon maaf ya Bang ya. Oke Bang ya. Oke, mohon pengertiannya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bukan apa-apa teman-teman. Kita forum ini kan kita adakan untuk diskusi gitu, bukan untuk menggosipi Islam. Gitu loh. Islamnya kita undang gitu, langsung datang kemari. Kita nggak ngomongin dia di belakang gitu. Ya. Bukan seperti channelnya si siapa namanya? Si Juma dan kawan-kawan. Juma ketemu dengan muslim, terus mereka gosip di situ, gosip tentang Kristen. Bukan. Ya, kita beri mereka panggung, karpet merah, kesempatan untuk supaya mereka bersuara, ya, dan memberikan klarifikasi seperti itu. Oke, kita kasih naik ada. Ini sayang ini kalau nggak kita naikkan ini dia pegel dia marah dia. Teman-teman kasih ke agak bosan dengan orang ini, kita nggak apa-apa. Udah lama dia di bawah. Ya, silakan. Rijal Motor yang kerjanya siang dan malam di toko spare part. Silakan. Dis. Kau tadi bilang kau nggak boleh mempercayai ulama kami. Kan kau bilang begitu kan? Saya bilang bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang berkata kalau mau paham Al-Quran harus melalui ulama. Kalau kau paham Al-Quran dari mana? Ya dari membaca lah, masa gini gini. Rijal, enggak, ya sebentar. Aduh, kau naik, kau kan sudah nanya, makanya saya jawab. Oke. Rijal, kalau balita, bayi 5 tahun, di bawah 5 tahun, ya, di bawah 5 tahun bicara, itu biasanya nggak jelas, betul? Betul nggak? Ya. Ya, biasanya dia ngomong itu nggak jelas. Terus kita nanya sama orang tuanya, itu anak kamu ngomong apa sih? Nggak, soalnya nggak jelas. Soalnya yang ngerti maknya doang. Apa? Kan dia belum bisa ngucapin sesuatu dengan benar. Artinya dia masih belajar bicara. Dia belum pandai menyusun kata-kata sehingga dimengerti oleh lawan bicaranya. Saya tanya sama kamu, menurut kamu Allah yang kamu klaim sebagai pencipta langit dan bumi, kalau ingin menyampaikan pesannya, satu,
Dia bisa menyampaikan pesannya dengan baik atau dia seperti balita yang belajar ngomong? Menurut kamu loh, saya tanya dulu. Pesan dalam Al-Quran itu wahyu Allah itu wahyu yang sangat jelas, Des. Sangat jelas bagi sangat jelas. Kalau sangat jelas perlu nanya orang lain? Dengar dulu, tapi kau tanya aku jawab. Dengar dulu. Sangat jelas, sangat wahyu yang sangat jelas bagi siapa? Bagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada ayat, sebentar. Ayat dulu, ayat. Ya karena di dalam Al-Quran itu maka kami turunkan Al-Quran dari bahasa Arab. Karena bahasa sehari-hari. Jadi Quran hanya diturunkan, Al-Quran hanya untuk Muhammad. Maka Al-Quran itu menyuruh manusia menggunakan otaknya, akalnya agar belajar Al-Quran, kemudian menemukan makna-makna di dalam Al-Quran itu. Otaknya atau otak ulama? Coba. Sebentar. Al-Quran memerintahkan supaya kamu menggunakan akalmu. Tapi kok pakai akalnya Kau baca Al-Quran dulu. Kau baca Al-Quran dari mana? Coba aku tanya sama kau. Kau baca Al-Quran dari mana? Dari buku. Dari buku. Buku itu siapa yang tulis? Kan kau baca terjemahan tadi. Mesin cetak orang tapir, buatan tapir yang buat tapir. Alat cetak itu yang buat tapir, nggak ada alat cetak bikin Islam. Kau baca terjemahan. Itu nggak ada tapir. Kalau nggak ada tapir, Islam nggak ditulis pakai tangan terus. Kau nggak memahami. Silakan. Original teksnya kau nggak paham kan? Kau baca terjemahan. Terjemahan itu kau dapat dari mana? Terjemahan dari buku Al-Quran yang ada terjemahannya. Itu dari orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, Des. Tapi seluruh bahasa terjemahan dalam Al-Quran itu tidak mengartikan, tidak memuat seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran. Kita tes. Mau nggak kita tes sekarang? Ya kau katanya kau nggak percaya ulama. Justru kamu yang tidak percaya, bahkan kamu tidak percaya terhadap Al-Quran yang sudah diterjemahkan. Mau buktinya? Kami bukan tidak percaya karena bahasa. Sekarang jangan cerita. Mau buktinya nggak? Mau buktinya nggak? Melengkapi seluruh Rijal. Nih saya kasih judulnya ya. Saya kasih judulnya Rijal. Nih. Walaupun kamu cerita panjang kali lebar, ini ujungnya nih, mustahil kamu percaya Al-Quran, saya bilang, mustahil. Kamu itu nggak percaya Al-Quran, Rijal, nggak percaya sama Al-Quran. Nih, kalau ada orang Islam yang naik ke sini dan terbukti dia percaya Al-Quran, pegang omongan saya lompat dari Monas. Pegang omongan saya. Tidak mungkin orang Islam bisa membuktikan kepada saya bahwa dia percaya kepada Al-Quran. Pegang omongan saya. Mau saya coba? Mau saya coba? Mau saya coba bahwa tidak ada orang Islam yang bisa membuktikan bahwa dia percaya Al-Quran? Tapi aku harus konfirmasi di sini dulu. Tadi kemarin kau berdebat sama Oke lah, Rizal. Saya sudah di-invite sama Abdul Wafi. Kamu macam-macam. Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apalah respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi dari awal hingga akhir? Mari terus berikan yang terbaik dan bertepuk tangan bagi teman-teman muslim yang bersedia naik untuk menghadapi apologetik Kristen Bang Edis tentunya ya. Bang Edis yang mungkin sudah banyak orang mengenal dia melalui media sosial, melalui TikTok, melalui YouTube dan berbagai macam platform yang terus menyuarakan tentang berbagai macam diskusi, tema-tema yang berkaitan dengan agama ya. Tentu kehadiran Bang Edis ini banyak orang tidak menyukainya, apalagi orang-orang yang suka baper begitu ya, yang suka keroyokan gitu ya, yang suka membahas agama orang lain tapi ketika agamanya dibahas justru tidak mau. Bagi orang yang selalu berkata lakum dinukum, tetapi kerjaan mereka tiap hari itu mengurusin agama orang Kristen gitu ya. Jadi kehadiran Bang Edis ini sebenarnya lumayan menakutkan bagi setiap muslim begitu, bagi Zuma, bagi Yusuf PI, bagi wifi lagi ya, bagi yang lain-lain juga ya, semuanya sudah dibungkam, tinggal menunggu kesadaran mereka ya. Karena perhatikanlah teman-teman, pekerjaan mereka tiap hari itu membahas Alkitab begitu ya, membahas Alkitab. Saya justru heran juga sih sebenarnya kenapa orang-orang ini tidak membahas Al-Quran mereka gitu, tidak membahas hadis mereka atau keimanan mereka gitu. Tapi setiap hari kerjaan mereka itu membahas Alkitab lah, membuat tema-tema dari Alkitab lah. Yang tidak mereka sadari adalah justru mereka yang membawa isi Alkitab itu kepada tausiah atau ceramah-ceramah mereka gitu ya. Tetapi anehnya mereka justru ya itu yang mereka lakukan gitu, itu yang mereka lakukan. Dan ya semoga lah melalui apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang murtad begitu ya, yang percaya kepada Yesus, tentunya Yesus yang menyelamatkan, bukan yang lain-lain begitu. Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa gitu. Nah teman-teman,
Kalau kita melihat kerjaan mereka itu kan seperti itu aja gitu, seperti itu aja, mulai dari Ahmad Dedat, Zakir Naik, lalu timbullah apologetik gadungan gitu ya, apologet katanya ya, debater atau kristolog abal-abal begitu ya. Mereka langsung diminati oleh para muslim ya. Tapi saya bilang muslim bukan semua, karena ada banyak muslim yang waras sekali yang masih bisa melihat dan meng-cross check setiap tausiah mereka atau ceramah-ceramah mereka ya. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita mendengar video barusan ya, tidak ada yang bisa menjawab sebenarnya. Mereka hanya ingin berkelit atau membuat jawaban-jawaban yang di luar jangkauan begitu ya. Di luar jangkauan. Teman-teman coba lah simak dan dengarkan. Mereka hanya ingin berputar-putar kayak Zuma lah gitu ya, mungkin besar suara gitu. Mereka bergasing gitu, berputar-putar tanpa ilmu yang mereka tonjolkan. Argumentasi mereka itu memang ya tidak siap gitu. Karena pada dasarnya kan keyakinan mereka ini tidak bisa dipertanyakan, dalam arti dikoreksi, atau malah misalnya seperti orang Kristen, sesama orang Kristen misalnya gini, oh bisa saling berdebat dengan keras, menunjukkan bukti-bukti begitu ya. Kalau di mereka mungkin tidak bisa seperti itu, karena sudah ada fakta terjadi gitu kan, bahwa seorang guru besar dari Kairo yang mempertanyakan isi Quran justru diperlakukan yang lain-lain kan, yang pada akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus kan ya, setelah melewati berbagai macam kesulitan sampai dia masuk dalam sebuah tahanan dan lain sebagainya, sampai sakit, dan akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus, dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dan membongkar, dan ada bukunya gitu ya. Nah teman-teman, melalui diskusi ini mereka tidak mengerti banyak hal gitu ya. Ya semoga tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Apa itu? Mereka suka menghafal, mereka suka berbahasa Arab, tetapi tidak tahu isinya. Yo kasihan toh, kasihanlah, masa hanya kepengen kelihatan beragamis oleh karena menghafal dalam bahasa Arab, lalu tidak tahu artinya. Ya sama aja kan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Situmorang gitu. Nah teman-teman, semoga mereka ini bisa berbenah diri gitu ya. Apa yang ditanyakan itu bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi untuk mengajarkan bahwa kalian itu mestinya lebih sibuk membahas Quran, hadis, mendalaminya, mempertanyakannya secara sejarah dan juga secara yang lain-lain supaya memperkuat iman kalian. Jangan kalian setiap hari pekerjaannya mengurusin iman kekristenan yang sudah final, yang sudah jelas, yang sudah sesuai dengan fakta sejarah. Itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, teman-teman yang terkasih, ya semoga mereka sadar ya, melalui pertanyaan-pertanyaan kritis daripada Bang Edis ini ya. Satu hal yang perlu kita tegaskan dari diskusi ini teman-teman, di saat mereka sibuk mengajarkan, membicarakan, mendiskusikan tentang iman kekristenan dengan bebas tanpa ada hambatan-hambatan begitu ya, maka tampil seorang Edis untuk mempertanyakan iman mereka. Ya alhasil pasti kebingungan lah mereka, sulitlah menjawab Bang Edis seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita kasih tahu adalah kita hanya ingin membuktikan bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang bisa dipertanyakan, bisa diutak-atik, dan karena dia kebenaran, karena iman yang benar, maka dia tidak mungkin bisa digeser. Kalian pasti paham ya teman-teman yang sering menonton video saya, paham maksud saya. Kalau iman itu benar, sekalipun ada yang bermaksud untuk menyimpangkan, ada maksud untuk menggeser, ada maksud untuk membuat dia menjadi palsu, itu tidak mungkin terjadi. Dan itulah yang terjadi yang diimani oleh kekristenan. Kristus itu pelaku sejarah dan hidup dalam sejarah. Dia pernah ada dalam sejarah. Maka hidupnya itu, kesaksiannya itu, saksi mata itu tidak mungkin dapat dipalsukan, sekalipun ada banyak orang yang mencoba untuk memalsukannya. Tidak akan mungkin dapat, itu jelas. Tidak mungkin dapat. Karena sejarah itu tidak mungkin diubah-ubah, tidak mudah begitu ya, bahkan tidak mungkin lah gitu ya, karena itu pernah terjadi. Nah, itulah makanya kita bilang kalau iman itu dipertanyakan, maka dijawab dengan tuntas. Ya memang orang meniru-niru bisa aja gitu ya, tapi tidak mungkin dapat digeser teman-teman. Oke. Ya, saya hanya ingin mengatakan Kristus berkata, ana huwas sirot, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayatu dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang esa kecuali melalui Yesus Kristus. Hanya Dia. Percayalah, di dalam Dia ada kebenaran. Tidak perlu kepanasan teman-teman, tidak perlu baperan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Silakan berpikir sambil minum air putih. Semoga kalian percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Bye bye.